Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1831, Ujian Terakhir. Ujian terakhir yang legendaris telah dimulai. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Qi Tianzeng menatap Ye Chen dengan tidak percaya ketika dia mendengar ini. Dalam sekejap, 7 warna jiwa harimau terus berubah, memancarkan cahaya spiritual 7 warna yang menyilaukan. Tekanan besar yang sama sekali berbeda dari ujian sebelumnya muncul. Mata pria tua berjubah putih itu dipenuhi dengan kemegahan saat dia berkata dengan suara yang sangat bersemangat dan gemetar, sudah berapa tahun ini, ujian jiwa 7 warna yang legendaris akhirnya muncul. Menurut legenda, ini adalah ujian terakhir yang hanya dapat ditanggung oleh para jenius yang dapat mencapai puncak. Xia Ruoxue, yang berada di tebing, tentu saja mendengar kata-kata pria tua berjubah putih itu. Dia menoleh untuk melihat Ling Yun, yang wajahnya sangat gelap. Tuan, apa itu jiwa 7 warna? Ling Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak ingin berbicara. Pada saat ini, Ye Chen tidak memiliki energi cadangan untuk memikirkan apa yang sedang terjadi dengan jiwa ini. Menghadapi tekanan ini, Ye Chen benar-benar merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Dalam sekejap, ia mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi hingga batasnya. Pada saat yang sama, pola surgawi ungu muncul di tubuhnya, dan tubuhnya berdenyut dengan cahaya merah gelap saat 6 daunnya mengembun, menyalurkan kekuatan mereka ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen mengaktifkan teknik membakar darah. Merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh jiwa 7 warna, ekspresi semua orang di lembah berubah drastis. Bagaimana jiwa ini bisa begitu kuat? Itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada tekanan jiwa tingkat merah yang mereka rasakan sebelumnya. Tidak mungkin, seseorang menatap jiwa 7 warna dan berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin dia bisa melewati ujian yang begitu mengerikan. Mata Qi Xiu hampir keluar. Dia menatap Ye Chen, yang tidak langsung hancur oleh tekanan yang luar biasa. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bahkan dia tidak bisa menahannya lebih dari 10 detik, kan? Meskipun begitu, Ye Chen berhasil menahannya. Mungkinkah sampah yang dipandang rendah ini lebih kuat darinya? Melihat Ye Chen, Qi Xiu tiba-tiba merasa sedikit takut, dia tidak takut akan kalah taruhan dengan Ye Chen. Dengan statusnya di klan Qilin dan 100 klan roh sejati yang berbagi taruhan, itu bukan masalah besar bahkan jika dia kalah. Dia takut pada Ye Chen, tidak apa-apa jika 1 atau 2 orang yang lebih menonjol darinya muncul, tetapi sekarang, bahkan manusia alam kekacauan primordial adalah monster yang jauh melampauinya. Lalu, siapa dia? Qi Xiu menatap Ye Chen, berharap Ye Chen tidak akan lulus ujian sehingga dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bukan hanya Qi Xiu, hampir semua orang yang mengejek Ye Chen memiliki pikiran yang sama. Ye Chen menggertakkan giginya. Dia merasa seolah-olah daging dan tulangnya akan hancur. Jejak darah merembes keluar dari kulitnya. Dalam beberapa saat, meridian Ye Chen sudah mulai pecah meskipun tubuh surgawi abadinya yang menantang surga. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tahu bahwa dia akan mencapai batasnya, karena itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menerobos sebelum dia mencapai batasnya. Indra Ye Chen dengan hati-hati menyelidiki tekanan yang kuat itu. Indra spiritualnya bekerja dengan kekuatan penuh, dan dia terus-menerus menyesuaikan tubuhnya saat dia mencoba beradaptasi dengan tekanan yang mengerikan ini. Garis keturunan reinkarnasi, esensi darahnya, kekuatan homologis, Dao, energi Gengjin, dan energi spiritual di tubuhnya semuanya beredar liar. Dia mencoba menahan tekanan tak terlihat dalam keadaan ekstrim ini. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen segera mencapai batasnya. Namun, pada saat ini, aura di tubuh Ye Chen menjadi sedikit tidak jelas. Dia entah bagaimana berhasil bertahan hidup di ambang kehancuran. Ketika Ling Yun melihat pemandangan ini, amarahnya berubah menjadi niat membunuh. Pertumbuhan dan potensi anak ini benar-benar membuatnya merasa terancam. Meskipun kekuatan Ye Chen tidak akan mengancamnya saat batas waktu perjanjian tiba, bagaimana dengan 10 tahun, atau 100 tahun? Anak ini pasti akan tumbuh menjadi ahli tingkat atas, dan kemungkinan besar bisa membunuhnya. Dia harus membunuhnya sebelum dia dewasa sepenuhnya. Pria tua berjubah putih itu menatap Ye Chen dan matanya berbinar. Sebagian besar kultivator di lembah tampak kecewa. Jiwa 7 warna itu mengeluarkan raungan dan auranya berubah.
Tekanannya benar-benar berubah sedikit. Ekspresi Ye Chen, yang baru saja sedikit mereda di bawah tekanan, berubah drastis dalam sekejap. Dia mati-matian mengedarkan energi spiritualnya untuk beradaptasi dengan tekanan yang berubah. Begitu saja, 1 jam kemudian, tekanan jiwa 7 warna itu berubah beberapa kali, tetapi Ye Chen masih bertahan di bawah tekanan dan tidak jatuh. Selama periode ini, dia telah mencapai ambang kehancuran beberapa kali. Namun, pada setiap momen kritis, dia berhasil menemukan cara untuk beradaptasi dengan tekanan itu. Pada saat ini, para kultivator di lembah menatap Ye Chen dengan ngeri di mata mereka. Mampu menahan tekanan seperti itu begitu lama, anak ini benar-benar mengerikan. Di sudut ngarai, seorang pemuda berambut merah yang mengenakan topeng indah juga menatap Ye Chen dengan kilatan di matanya. Dia adalah jenius klan burung vermilion yang telah lulus ujian tingkat merah, Zhu Yuan. Pada saat itu, ekspresi Qi Xiu adalah yang paling tidak sedap dipandang. Dia melihat orang-orang di sekitarnya yang secara bertahap mengubah pandangan mereka ke arah Ye Chen dan meraung dalam hatinya, akulah jenius paling luar biasa di antara semua klan. Jiwa 7 warna itu meraung lagi. Raungannya sudah dipenuhi dengan kecemasan. Tiba-tiba, tekanan besar yang dipancarkan dari tubuhnya menghilang dalam sekejap. Semua orang di lembah itu tercengang, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah jiwa 7 warna itu telah menghabiskan semua energinya? Apakah itu akan menghilang? Ye Chen telah lulus ujian. Tubuh Ye Chen, yang awalnya diambang kehancuran, menjadi rileks saat tekanan itu menghilang. Dia menghembuskan napas berat dan menatap jiwa 7 warna yang tidak bergerak dengan ekspresi bahagia. Apakah dia berhasil? Tepat saat Ye Chen memikirkan ini, tetua berjubah putih di udara tiba-tiba mengubah ekspresinya dan memperingatkan Ye Chen, hati-hati. Pada saat inilah jiwa 7 warna itu tiba-tiba meletus dengan tekanan mengerikan yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Begitu tekanan turun, tubuh Ye Chen langsung berlumuran darah. Kalau bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia akan hancur menjadi kehampaan oleh tekanan itu. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia sudah berada di ujung talinya. Pria tua berjubah putih itu menatap Ye Chen dengan penuh rasa kasihan dan bergumam pada dirinya sendiri. Jiwa 7 warna itu benar-benar mengumpulkan semua energinya yang tersisa dan menggunakannya seperti ini. Itu akan bertahan paling lama 2 hingga 3 menit, tetapi tampaknya itu akan cukup. Momen relaksasi tadi telah menciptakan kelemahan untuk dieksploitasinya. Sulit untuk membalikkan situasi sekarang. Bab 1832, Perjudian lain. Qi Xiu, di sisi lain, sangat gembira. Jika Ye Chen meninggal, dia akan tetap berada di peringkat 3 jenius teratas dalam ujian darah roh. 10 detik, 20 detik, 30 detik, tidak sampai 1 menit berlalu, Ye Chen merasa bahwa dia benar-benar telah mencapai batasnya. Jika dia terus bertahan, dia kemungkinan besar akan mati di detik berikutnya. Pada saat ini, suara Dewa Penjinak Binatang bergema di benak Ye Chen. Nak, kamu telah melakukannya dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Di tengah tekanan yang sangat besar itu, semua orang tiba-tiba merasakan bahwa aura Ye Chen telah menghilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia telah binasa? Tepat saat pikiran ini terlintas di benak semua orang, aura yang luas, misterius, dan seperti dewa muncul di tengah tekanan. Ye Chen, yang matanya tertutup, membukanya lagi. Matanya dipenuhi dengan keabadian yang tak terbatas. Seolah-olah dia ada di luar ruang dan waktu dan ada di dalam surga. Tatapan ini tampaknya merasakan sesuatu dan menyapu ke beberapa arah. Qi Xiu memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia benar-benar menderita serangan balik dari sebuah tatapan. Selain itu, tatapan itu dipenuhi dengan niat yang mengancam. Bahkan Ling Yun juga mundur selangkah. Matanya dipenuhi dengan teror dan ketakutan. Apakah tatapan itu dari Ye Chen? Bagaimana seekor semut bisa memiliki tatapan yang menggetarkan jiwa seperti itu? Rasanya seolah-olah dia sedang menghadapi seorang ahli kuno yang perkasa. Ye Chen, yang berdiri di depan patung 100 binatang, tersenyum acuh tak acuh. Tekanan yang awalnya menakutkan tampaknya tidak berpengaruh padanya saat dia perlahan berdiri dan melangkah maju meskipun ada tekanan. Terengah-engah bisa terdengar di lembah. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Setelah beberapa langkah, Ye Chen tiba di depan jiwa 7 warna dan melihatnya. Sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka saat mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Jiwa 7 warna itu sedikit gemetar saat Ye Chen menatapnya.
Ledakan. Energi jiwa tujuh warna itu akhirnya habis. Ia mengeluarkan ratapan dan menghilang menjadi ledakan cahaya tujuh warna, meninggalkan bola esensi darah harimau putih yang sangat padat. Dewa-dewa penjinak binatang kemudian berkata, "Nak, aku akan tidur sebentar. Aku mungkin bangun dalam sebulan atau beberapa bulan. Kamu harus berhati-hati selama periode waktu ini." "Ya, Tuan," jawab Ye Chen. "Aku mengerti." Pada detik terakhir, dewa-dewa penjinak binatang mengendalikan tubuh Ye Chen dan menatap Ling Yun. Hanya dengan satu lirikan, Ling Yun merasa terancam. Puci, jejak darah merah muncul di sudut mulut Ling Yun. Dia terluka, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa tatapan itu bukan milik Ye Chen. Kekuatan yang dilepaskan oleh tatapan ini milik orang lain. Ada jiwa surgawi yang kuat di tubuh Ye Chen dan itu melindunginya. Beberapa saat kemudian, Ye Chen mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia menatap bola esensi darah di depannya. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Meskipun tekanan jiwa tujuh warna itu sangat mengerikan, esensi darah yang terkandung di dalamnya juga sangat padat. Ye Chen percaya bahwa jika dia dapat sepenuhnya memurnikan bola esensi darah ini, bahkan teknik reinkarnasi iblis surgawi akan dapat maju ke tingkat berikutnya. Dia segera mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan esensi darah itu. Kemudian, dia mengambil beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengatur napasnya sejenak untuk melarutkan kekuatan obatnya. Dengan fisiknya saat ini, dia akan dapat pulih dengan cepat. Setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap para kultivator di lembah. "Semuanya, kalian tidak melupakan taruhan denganku, kan?" Tanyanya dengan tenang. Ketika para kultivator mendengar pertanyaan Ye Chen, mereka mencoba menghindari tatapannya. "Aku belum pernah melihat jiwa tujuh warna sebelumnya. Meskipun auranya sangat mengerikan, hanya kalian yang tahu seberapa kuat tekanannya yang sebenarnya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa ini adalah tingkat tertinggi dari ujian?" Orang yang berbicara adalah Qi Xiu yang berwajah pucat. Pada saat itu, dia menatap Ye Chen dengan tatapan yang rumit. Di wajahnya, ada keengganan, kekecewaan, tetapi yang terpenting, kecemburuan. Ye Chen melirik Qi Xiu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara agung terdengar di langit, bergema di seluruh ngarai. Jiwa tujuh warna adalah tingkat tertinggi dari ujian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat orang yang berbicara, dan ekspresi mereka segera berubah. Master aliansi legendaris benar-benar muncul di sini. Pemimpin aliansi sebenarnya setara dengan penguasa 100 klan. "Salam, Master aliansi." Semua orang di lembah menyambut tetua berjubah putih dengan hormat. Tetua berjubah putih itu mendarat di samping Ye Chen dan tersenyum ramah padanya. Ye Chen dapat merasakan bahwa aura pihak lain mirip dengan tetua agung dari Sekte Bulan Mistik. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, senior." Tetua berjubah putih itu mengangguk. Tatapannya menyapu ke arah Qi Xiu dan para jenius lainnya yang bertaruh dengan Ye Chen. "Saya nyatakan sekarang bahwa jiwa tujuh warna mewakili ujian tingkat tertinggi yang sebenarnya. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Karena bahkan Master Aliansi telah mengatakannya, siapa yang berani menolak?" Kebanyakan dari mereka menundukkan kepala. Hanya Qi Xiu yang masih menatap Ye Chen dengan gigi terkatup. Mengapa? Mengapa bahkan Master Aliansi bias terhadapnya? Ye Chen jelas hanya seorang murid dari Mystic Moon Sect. Mengapa bukan dia yang menerima bantuan Master Aliansi? Ye Chen menilai Qi Xiu dengan main-main. Tiba-tiba, dia berjalan ke arah Qi Xiu dan berkata, "Kamu tampaknya sangat tidak puas." Qi Xiu menatapnya dengan dingin dan tiba-tiba tertawa. "Sebaiknya kamu tidak berbicara denganku dengan santai. Apakah kau pikir kau begitu hebat hanya karena kau lulus ujian karena keberuntungan? Mungkin ketahananmu terhadap tekanan spiritual memang luar biasa, tetapi itu tidak membuatmu kuat, apakah kau mengerti?" "Oh." Ye Chen tersenyum. "Aku tidak mengerti. Apa maksudmu?" Qi Xiu menatap mata Ye Chen dan berkata dengan galak, "Bahkan jika kau lulus ujian, kau adalah orang yang lemah dan sampah. Apakah itu membuatmu lebih mudah untuk mengerti? Sampah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku." "Qi Xiu, omong kosong apa yang kau ucapkan?" Qi Tianzeng berteriak pada Qi Xiu. Ye Chen sekarang adalah orang yang sangat disegani oleh Master Aliansi. Adalah kebodohan murni untuk mengatakan kata-kata seperti itu di depan Master Aliansi. Ye Chen tampaknya tidak keberatan. Sebaliknya,
Dia tiba-tiba mengeluarkan botol gioknya yang berisi esensi darah dan menghadap Qi. Begitukah? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau berani bertaruh denganku lagi? Tanda seru. Bab 1833, seseorang ingin membunuhnya. Ye Translation Qi menatap botol saripati darah, dan matanya berbinar. Kau akan mempertaruhkan botol saripati darah di tanganmu. Jika dia bisa mendapatkan botol saripati darah roh harimau putih yang sangat padat ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil roh penempaan tubuh fisiknya yang sudah sangat kuat mungkin akan berlipat ganda, kan? Pria tua berjubah putih itu menatap Qi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini sangat sombong meskipun bakatnya terbatas. Selain itu, dia tidak mengakui kekuatan orang lain dan bahkan tidak menghormati para tetua yang hadir. Keberadaan orang seperti itu mungkin bukan hal yang baik di klan Qilin. Ye Chen menatap Qi dengan jenaka. Sedikit ejekan muncul di matanya. Kau tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu, jadi mari kita bertarung. Namun, saripati darah bukanlah yang akan kupertaruhkan. Qi tampak kecewa. Tampaknya Ye Chen tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan sebotol saripati darahnya. Kemudian, dia berkata dengan nada meremehkan, apa? Kau takut? Jika bukan saripati darah, aku tidak tertarik. Kau benar-benar tidak tertarik. Ye Chen menatap Qi, yang hendak berbalik dan pergi. Qi tiba-tiba berbalik dan menatap wajah Ye Chen. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, kau serius? Ekspresi Ye Chen tetap tenang. Meskipun ujian telah berakhir, ngarai ini masih bisa dibuka untuk 1 hari lagi untuk merayakannya. Waktu duel akan ditetapkan pada siang hari besok. Jika kau menang, apalagi sebotol saripati darah ini, kau bahkan bisa mengambil nyawaku. Apakah kau menerima tantangannya? Qi tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa. Dasar orang bodoh yang ingin bunuh diri. Aku akan menerimanya. Tentu saja aku akan menerimanya. Ye Chen tersenyum dingin dan berkata dengan keras, untuk taruhan sebelumnya, kau bisa meminta para tetua di klan untuk menyerahkan hadiahnya kepada senior Qi dari klan Harimau Darah. Setelah itu, dia kembali ke sisi Qi Yunhui. Qi Yunhui menatap Ye Chen. Mata emasnya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran. Dia telah membuat pilihan yang tepat untuk percaya pada Ye Chen. Sumber daya yang diperoleh dari berbagai klan mungkin dapat membantu klan Harimau Darah untuk mendidik beberapa ahli. Meskipun dia menyadari kekuatan tempur Ye Chen, dia masih sedikit khawatir. Terima kasih, Ye Chen. Namun, Qi tidak lemah. Kamu terluka parah dalam ujian tadi. Apakah kamu benar-benar ingin melawannya secepat ini? Senior Qi, kamu bersedia mempercayaiku sebelumnya, jadi percayalah padaku sekarang, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh, 1 malam sudah cukup bagiku untuk pulih. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di tanah dan menatap tebing. Dia merasa ada seseorang yang menatapnya. Perasaan ini sangat familiar. Namun, ketika tatapannya mencapai tebing, tidak ada seorang pun di sana. Apakah indraku salah? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengabaikan masalah itu dan terus menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, Xia Ruoxue dan Ling Yun telah mundur ke sebuah pohon raksasa di tebing. Ling Yun meminum pil dan napasnya menjadi jauh lebih lega. Dia menatap Xia Ruoxue dan melihat bahwa dia sedang bersemangat. Dia mendengus dingin. Ruoxue, jangan terlalu cepat senang. Memangnya kenapa kalau dia lulus ujian? Guru, kenapa Anda terluka? Xia Ruoxue tersenyum. Wajah Ling Yun menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, saya meremehkan anak itu. Sebenarnya ada jiwa dewa yang kuat di belakangnya. Namun, jiwa dewa itu membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan indera spiritualnya untuk melukai saya. Saya khawatir jiwa dewa ahli itu telah menghilang. Anak ini menggunakan kartu truf yang begitu kuat untuk mengancam saya. Apalagi yang bisa dia gunakan dalam pertempuran dengan Qi besok. Dia seekor semut yang tidak tahu bagaimana menggunakan sumber daya secara rasional. Saya percaya pada Ye Chen, Xia Ruoxue membusungkan dadanya dan berkata dengan keras kepala. Guru, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Taruhan apa? Ling Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Ye Chen menang, bisakah kau biarkan aku menemuinya? Xia Ruoxue bertanya dengan serius. Dan temui aku sendiri. Meskipun dia ingin Ling Yun melepaskannya, Ling Yun jelas tidak akan menyetujui persyaratan seperti itu. Melihatnya sekali saja adalah batas yang bisa ditanggung Ling Yun, dan Xia Ruoxue akan puas dengan itu untuk saat ini. Baiklah.
Ling Yun ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia tentu saja punya cara untuk membantu Qi Xiu menang. Pembentukan Gunung Roh Abadi dapat meminjamkan kekuatannya untuk sementara waktu kepada seseorang, dan dia percaya bahwa Qi Xiu tidak akan menolak. Pada malam hari, ekspresi Qi Xiu serius. Dia tidak lagi bersemangat dan sombong seperti sebelumnya. Baru saja, dia mendengar bahwa Ye Chen telah mengalahkan 3 peserta ujian dari klan lain meskipun hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial. Bocah ini sangat kuat, namun, dia masih tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Ye Chen. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala dan Ling Yun diam-diam tiba di depan Qi Xiu. Qi Xiu mengenali Ling Yun dan segera berlutut. Wakil kepala istana, mengapa kau datang ke sini? Tanda seru petik 2. Ling Yun tidak mengatakan apapun. Ia menunjuk dahi Qi Xiu dan berkata, aku ingin kau menang besok. Menang dengan cara apapun. Juga, kau tidak hanya harus menang, aku juga ingin kau membunuh anak itu dan menyiksanya dengan kejam. Pembentukan Istana Roh Abadi akan meminjamkanmu sebagian kekuatannya, mengerti? Qi Xiu merasa seperti akan pingsan karena bahagia dan mengangguk. Jadi bagaimana jika Ye Chen didukung oleh kepala aliansi? Ia memiliki Istana Roh Abadi di belakangnya. Ia pasti akan menang. Pada siang hari berikutnya, ada lapangan kosong yang luas di lembah. Ye Chen dan Qi Xiu berdiri di tengah lapangan. Banyak orang sudah menunjuk ke arah mereka. Pria tua berjubah putih itu melayang di atas mereka berdua. Ia melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang yang menutupi seluruh ruang terbuka. Apakah kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan 3 peserta ujian? Qi Xiu mencibir pada Ye Chen. Biarkan aku memberitahumu. Klan Qilin adalah klan nomor 1 di antara klan 100 roh sejati. Sebagai seorang jenius dari klan Qilin, aku berada di level yang sama sekali berbeda. Jika kau masih berpikir kau bisa mengalahkanku, aku sarankan kau untuk menyerah sesegera mungkin. Jika kau bersedia mengakui kekalahan sekarang dan menyerahkan esensi darah roh harimau putih, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Benarkah? Ye Chen tersenyum. Apakah kau benar-benar bersedia berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Qi Xiu berpikir bahwa Ye Chen tergoda, jadi dia menyemangatinya. Itu benar, hari ini seharusnya menjadi hari perayaan bagi klan 100 roh sejati. Aku tidak ingin menumpahkan darah. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan Ling Yun, dia merasakan bahaya dari Ye Chen. Akan lebih baik jika mereka tidak harus bertarung. Aku juga, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jadi, kau bersedia memberiku esensi darah roh harimau putih? Qi Xiu bertanya dengan penuh semangat. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, maksudku, jika kau bersedia menyerahkan esensi darah roh Qilin kepadaku, meskipun aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kau mencari kematian. Ketika Qi Xiu mendengar ini, dia meraung. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya saat energi iblisnya melonjak keluar. Sosoknya tumbuh lebih tinggi, dan sisik hitam muncul saat dia mengalami demonisasi parsial. Meskipun itu hanya demonisasi parsial, dan berbeda dari demonisasi yang dialami Ye Chen dengan bantuan mata iblis, itu masih sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia melotot ke Ye Chen. Dia adalah jenius paling luar biasa dari klan Qilin. Kapan ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh sampah alam kekacauan primordial? Qi Xiu yang diiblis memegang artefak ruang waktu di tangannya. Matanya dipenuhi dengan haus darah saat dia menyeringai pada Ye Chen. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Karena seseorang ingin kau mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Haha, meskipun aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kau mencari kematian. Ketika Qi Xiu mendengar ini, dia meraung. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya saat energi iblisnya melonjak keluar. Sosoknya tumbuh lebih tinggi, dan sisik hitam muncul saat dia mengalami demonisasi parsial. Meskipun itu hanya demonisasi parsial, dan berbeda dari demonisasi yang dialami Ye Chen dengan bantuan mata iblis, itu masih sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia melotot ke Ye Chen. Dia adalah jenius paling luar biasa dari klan Qilin. Kapan ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh sampah alam kekacauan primordial? Qi Xiu yang diiblis memegang artefak ruang waktu di tangannya. Matanya dipenuhi dengan haus darah saat dia menyeringai pada Ye Chen.
Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Karena seseorang ingin kamu mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Haha, meskipun aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kau mencari kematian. Ketika Kisiu mendengar ini, dia meraung. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya saat energi iblisnya melonjak keluar. Sosoknya tumbuh lebih tinggi, dan sisik hitam muncul saat dia mengalami demonisasi parsial. Meskipun itu hanya demonisasi parsial, dan berbeda dari demonisasi yang dialami Ye Chen dengan bantuan mata iblis, itu masih sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia melotot ke Ye Chen. Dia adalah jenius paling luar biasa dari klan Qilin. Kapan ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh sampah alam kekacauan primordial? Kisiu yang diiblis memegang artefak ruang waktu di tangannya. Matanya dipenuhi dengan haus darah saat dia menyeringai pada Ye Chen. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Karena seseorang ingin kamu mati dengan kematian yang sangat menyedihkan. Haha. Tanda seru. Bab 1834, kau tidak layak. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar kata-kata pihak lain. Seseorang ingin membunuhnya. Siapa orang ini? Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Ling Yun. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Dia menghunus pedangnya. Adapun pedang setan darah, orang di depannya tidak layak mati oleh bilahnya. Kisiu menatap pedang di tangan Ye Chen dan matanya berbinar. Dia telah mendengar bahwa Ye Chen menggunakan tinjunya untuk bertarung, dan bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Mengapa dia menggunakan pedang sekarang? Tetap saja, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Hantu merah darah muncul di belakangnya, memancarkan gelombang kekuatan nomologis. Kultivasinya juga meningkat pesat, dan auranya bahkan melampaui ahli alam penciptaan. Ini adalah keuntungan menjadi anggota klan asing. Kisiu mengarahkan pedangnya ke Ye Chen, dan esensi pedangnya melonjak ke langit. Kabut hitam tak terbatas menyebar, menutupi sosoknya. Hanya suaranya yang dingin dan serak bergema di seluruh ruang kosong. Iblis Qilin Dao, tatapan abisal. Kabut hitam yang mengepul menutupi langit dan menelan Ye Chen dalam sekejap, memenuhi bagian dalam seluruh penghalang cahaya. Ini adalah gerakan terkuat Kisiu. Energi iblis yang bergulir ini bukan hanya energi iblis biasa. Kemanapun ia lewat, ia menciptakan domain yang memperkuat kekuatannya dan melemahkan lawan-lawannya. Mata lelaki tua berjubah putih itu bersinar. Kisiu benar-benar seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Ia sebenarnya samar-samar memahami jejak kekuatan domain yang biasanya hanya dapat dipahami ketika seseorang mencapai puncak alam integrasi Dao atau alam penciptaan. Meskipun sangat kasar, itu masih luar biasa di levelnya. Pedang neraka. Kisiu meraung dengan marah. Tubuhnya bergerak bersama pedangnya, dan dia melepaskan 100 serangan pedang berturut-turut, membentuk deretan pedang yang bersilangan yang mengunci Ye Chen. Bahkan ahli alam penciptaan tingkat kedua biasa akan binasa karena serangan ini. Itu karena kekuatan tubuh iblisnya sehingga Kisiu mampu melepaskan serangan yang mengerikan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, menggunakan gerakan ini juga akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dia percaya bahwa serangan ini akan membunuh Ye Chen. Selama dia mendapatkan esensi darah roh harimau putih, itu sepadan dengan menderita luka-luka seperti itu. Meskipun tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam kabut hitam, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan esensi pedang yang tak tertandingi dan menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia masih akan mati karena serangan yang menghancurkan ini, kan? Pada saat itu, Ye Chen bergerak seperti kilat. Daos, aktifkan. Teknik membakar darah. Aktifkan. Perlindungan darah kuno. Energi Gengjin. Tebasan pedang tunggal emas. Ye Chen mengaktifkan teknik pembakaran darah dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, hantu emas muncul di belakang Ye Chen. Saat itu muncul, kabut hitam yang bergulir meleleh seperti salju yang telah bertemu api. Pola ungu emas misterius muncul di tubuh Ye Chen. Dia memegang pedang di tangannya dan esensi pedangnya melonjak liar. Domain energi iblis Kisiu bergetar hebat di bawah dampak kekuatan ekstrim ini, tampaknya akan runtuh setiap saat. Tebasan ini adalah langkah pamungkas Ye Chen. Ekspresi Kisiu akhirnya berubah drastis. Ketakutan, penyesalan, keraguan, dan segala macam ekspresi melintas di wajahnya. Namun, segera, hanya kegilaan yang tersisa.
Dia ingin membunuh. Dia harus membunuh Ye Chen. Di dunia ini, dia adalah orang yang paling luar biasa. Mereka yang lebih luar biasa darinya harus mati. Ah! Tanda seru petik 2. Qi Xiu meraung. Saat niat membunuhnya yang gila melonjak, dia merasakan darah iblis di tubuhnya mulai mendidih. Darah itu diolah niat membunuhnya dan benar-benar mulai melahap esensi darah kilin di tubuhnya. Bukan hanya itu, bahkan kesadarannya terasa seperti akan sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Qi Xiu tahu bahwa ini adalah tanda iblisisasi total. Namun, dia tidak melawan. Ini karena dia merasakan panggilan kekuatan. Itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat yang akan dia dapatkan setelah menjadi iblis. Dengan kekuatan ini, dia bisa membunuh Ye Chen. Mata Qi Xiu tiba-tiba meletus dengan cahaya merah. Energi iblis murni menutupi susunan pedang penghancur, dan kekuatannya melonjak. Dalam sekejap, serangan pedang Ye Chen bertabrakan dengan susunan pedang energi iblis. Waktu seolah berhenti sejenak. Setelah hening sejenak, terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Dengan gemuruh, cahaya keemasan dan hitam meletus saat aura penghancur menelan bagian dalam penghalang cahaya. Meskipun penghalang menahan kekuatan benturan, seluruh lembah masih bergetar. Gelombang aura mengerikan merembes keluar dari penghalang, dan semua orang yang merasakannya mundur beberapa langkah karena terkejut. Sulit membayangkan bahwa ini disebabkan oleh tabrakan dua kultivator di bawah alam penciptaan. Penghalang layar cahaya oleh tetua berjubah putih berkedip sedikit dan menekan cahaya dua warna. Kemudian, pemandangan yang tak terlupakan muncul di depan semua orang. Di bawah debu yang bergulung-gulung itu ada lubang yang sangat dalam dan tak tertandingi, di dalamnya ada dua sosok. Salah satunya memegang pedang dan tubuhnya berlumuran darah. Yang lain terkubur di dasar lubang yang dalam. Tubuhnya sangat hancur sehingga hampir mustahil untuk mengenalinya. Namun, orang ini tidak mati. Qi Xiu hampir teriris-iris oleh pedang Ye Chen. Pada saat itu, matanya yang merah darah menatap Ye Chen, yang berdiri di depannya dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tahu bahwa jika dia tidak memasuki keadaan iblis, yang untuk sementara meningkatkan vitalitasnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Meski begitu, susunan pedangnya yang kuat yang telah diperkuat oleh energi iblis masih hancur oleh pedang Ye Chen. Tubuhnya berantakan, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Ye Chen melirik tangan kanannya yang memegang pedang. Ada banyak luka pedang yang dalam di tubuhnya. Namun, meskipun ini bukan luka ringan untuk kultivator biasa, Ye Chen bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dia menatap Qi Xiu di depannya dan sedikit terkejut. Dia sebenarnya tidak membunuh Qi Xiu dengan serangan itu. Tampaknya bukan hanya Qi Xiu, tetapi dia sendiri juga meremehkan lawannya. Demonisasi. Menarik. Namun, itu saja. Dia menatap Qi Xiu yang terkejut dan tersenyum dingin. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa bahkan jika aku lulus ujian darah roh, kekuatan tempurku kurang dan aku sampah yang tidak layak berbicara denganmu. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu, tetapi bagaimana dengan sekarang? Biarkan aku memberitahumu kabar baik lainnya. Aku bisa saja berubah menjadi iblis dan menunjukkan kepadamu seperti apa iblis yang sebenarnya, tetapi kamu tidak layak. Dengan setiap kalimat yang dia katakan, tatapannya menjadi lebih dingin. Pada kalimat ketiga, niat membunuh yang dingin dan menggigit benar-benar tubuh Qi Xiu yang awalnya tidak bisa bergerak menjadi gemetar tak terkendali. Bab 1835, Overpowered. Aku mengaku kalah. Qi Xiu membuka mulutnya dan berteriak ketakutan, aku akan memberimu esensi darah, jadi jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku jenius terkuat dari klan Qilin. Jika kau membunuhku, kau akan membuat seluruh klan Qilin menjadi musuh. Oh, Ye Chen mencibir dan mengangkat pedang di tangannya. Apakah kau lupa bahwa taruhannya bukan untuk esensi darah, tetapi hidup kita? Sekarang kau ingin aku menyelamatkan hidupmu. Qi Xiu gemetar. Melihat bahwa Ye Chen tidak punya niat untuk berhenti dan bertekad untuk membunuhnya, Qi Xiu akhirnya berteriak tanpa ragu, "Senior, beri aku kekuatan." Ling, sebelum dia bisa selesai berbicara, seluruh tanah bergetar. Kekuatan formasi beredar saat aliran esensi darah melayang di depan Qi Xiu. Esensi darah memancarkan aura padat, dan kemudian hancur di tempat. Kabut darah yang bergulir seperti binatang buas raksasa yang menelan Qi Xiu. Pada saat ini, Qi Xiu telah berubah total. Seolah-olah dia telah menjadi boneka kuat yang dikendalikan oleh seseorang.
Ling Yun akhirnya bergerak, di tebing di kejauhan. Xia Ruoxue dan Ling Yun melihat ke bawah dari atas. Ling Yun ingin Xia Ruoxue menyaksikan Ye Chen mati, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen begitu kuat. Dia bahkan dapat menghancurkan ahli alam penciptaan tahap awal. Seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ketujuh benar-benar dapat melepaskan kekuatan ahli alam penciptaan. Seperti yang diharapkan, dia telah meremehkan anak ini. Jika dia menunggu anak ini mencapai alam integrasi Dao, atau bahkan alam penciptaan, maka anak ini bahkan mungkin menjadi cukup kuat untuk menjadi ancaman baginya ketika batas waktu perjanjian tiba. Pada saat ini, Ling Yun merasakan bahaya yang dalam. Dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu mengerikan di benua Lingwu. Ye Chen harus dibunuh hari ini. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya, dan aura kekerasan di sekelilingnya mengebor ke dalam tanah. Kekuatan mengalir melalui tanah dan melonjak ke tubuh Qi Xiu. Ling Yun dikelilingi oleh rune kuno. Di depan Ling Yun, bayangan Qi Xiu muncul, dan dia mengendalikannya. Itu sangat misterius. Meskipun Xia Ruoxue tidak tahu teknik apa ini, dia bisa merasakan bahwa Ye Chen sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia dengan cepat berkata, "Tuan, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh?" Tanda seru petik 2. Jika kamu berani menyakiti Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xia Ruoxue menutup matanya dan hantu bunga plum muncul di atas kepalanya. Pembatasan di sekelilingnya akan segera hancur. Mata Ling Yun menunjukkan sedikit keterkejutan. Setetes esensi darah keluar dari ujung jarinya dan mendarat di pembatasan Xia Ruoxue. Dalam sekejap, semuanya dipulihkan. Tatapan Ling Yun mendarat di Xia Ruoxue. Aku tidak akan mempersulit anak itu. Selama dia bisa bertahan hidup kali ini, aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Apakah kamu lupa perjanjian kita? Juga, jangan gunakan kekuatan garis keturunanmu. Gunakan benda itu selama kompetisi naga yang bangkit. Kamu dan Si King adalah harapan masa depan Istana Roh Abadi. Lagi pula, ini juga bisa dianggap sebagai ujian yang kuberikan padamu untuk anak itu. Begitu dia selesai berbicara, bayangan Qi Xiu mulai bergerak. Tubuh utama Qi Xiu di bawah tebing juga merasakan sesuatu. Matanya memancarkan cahaya merah darah, dan aura di sekitar tubuhnya meningkat dengan cepat. Sekarang semuanya berbeda. Jika Qi Xiu tadi dianggap sebagai iblis, sekarang dia adalah iblis besar. Dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Kecil, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini. Aku memang meremehkanmu. Namun, semuanya akan berakhir di sini." Beberapa saat kemudian, sosok Qi Xiu menghilang. Hanya ada energi iblis yang melonjak di belakangnya. Aura yang menindas membuat semua orang sulit bernapas. Pria tua berjubah putih itu merasakan ada sesuatu yang salah dan melihat ke tebing. Dia sudah tahu bahwa seseorang dari Istana Roh Abadi telah menyerang Ye Chen. Namun, dia tidak menghentikannya. Pasti ada alasan mengapa Istana Roh Abadi melakukan ini. Jika dia mengambil tindakan, semuanya pasti akan menjadi lebih merepotkan. Pada saat ini, Ye Chen melihat energi iblis yang mengerikan dan berpikir keras untuk waktu yang lama. Aura ini jelas bukan milik Qi Xiu. Sebenarnya ada seseorang yang menarik tali di balik layar di sini. Sebelum dia bisa mengetahuinya, energi iblis berubah menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan terbang ke arahnya, berusaha melahapnya dan mengakhiri hidupnya. Serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan ahli alam penciptaan tingkat menengah. Sialan. Beberapa saat kemudian, pedang setan darah muncul di tangan Ye Chen dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa ragu, dia melepaskan tebasan ke lautan anak panah. Namun, lautan anak panah itu terlalu kuat, dan dia tidak bisa memotong semuanya. Ci. Anak panah itu merobek pakaian Ye Chen dan meninggalkan bekas darah di sekujur tubuhnya. Bang! Ye Chen tersungkur ke tanah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menghadapi Qi Xiu? Ling Yun tertawa. Xia Ruoxue sangat gugup. Dia ingin meminta tuannya untuk berhenti, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak mungkin. Pada saat ini, dia harus percaya pada Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen berjuang untuk bangun. Dia tidak jatuh. Dia melihat energi iblis di sekitarnya dan mengerutkan kening. Aura iblis ini sangat aneh, dan bahkan mengandung jejak kekuatan alam Star Aperture. Qi Xiu tampaknya sedikit sadar. Dia melihat kekuatannya yang meningkat dan melotot ke Ye Chen. Haha, sudah kubilang kamu akan mati.
Keberadaan yang berdiri di belakangku bukanlah seseorang yang dapat kau tangani. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami keputusasaan. Keturunan Iblis. Satu pedang membelah langit. Dalam sekejap, energi iblis berkumpul dan mengembun menjadi pedang iblis sepanjang 1000 kaki di langit. Pedang iblis itu tampaknya telah menembus ruang dan waktu, dan ruang di sekitarnya tampak retak. Semua orang yang hadir merasakan bahaya. Bahkan ahli alam penciptaan tahap akhir mungkin tidak dapat memblokir pedang ini. Ye Chen sudah hampir mati. Mulut lelaki tua berjubah putih itu berkedut, tetapi dia tetap tidak mengambil tindakan. Qi Tianzeng, yang awalnya gelisah, menghela napas panjang. Dia tidak tahu mengapa Qi Xiu tiba-tiba memperoleh kekuatan yang begitu mengerikan, tetapi jika Qi Xiu menang, itu akan menjadi hal yang baik baginya dan klan Qilin. Yang lebih penting, mereka akan melenyapkan ancaman besar. Pada saat itu, semua orang mengira Ye Chen sudah mati. Mata Ye Chen berkedip-kedip aneh. Kali ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri, karena dia tidak bisa lagi memanggil penjinak binatang Dewa Surgawi. Kekuatan 3 Buddha emas dan 3 Master Alam integrasi daunnya tidak cukup untuk melawan. Mata iblis juga tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Ye Chen meraung dengan marah dan menyalurkan kekuatan ke-6 Dao ke dalam tubuhnya. Gengjin dan energi iblis berkumpul bersama. Dia juga menggunakan teknik 10 arah Qi darah. Dia ingin mencoba menahan pedang iblis sepanjang 1000 kaki yang mendekat, tetapi celah antara kemampuan Ye Chen dan kekuatan tambahan Qi Xiu terlalu besar. Sebelum semua kekuatan ini terkumpul, pedang iblis itu menyerang. Kekuatannya hanya memperlambat pedang iblis itu sedikit. Pada saat itu, rasa bahaya menyelimuti Ye Chen. Ling Yun, yang berada di tebing, pucat. Teknik ini telah sangat melelahkannya, tetapi meskipun begitu, dia masih tersenyum. Ancaman itu akhirnya akan menghilang. Namun, pada saat kritis ini, ketika semua orang yakin bahwa Ye Chen akan mati, sebuah liontin giok terbang keluar dari tubuh Ye Chen. Kekuatannya hanya memperlambat sedikit pedang iblis itu. Pada saat itu, rasa bahaya menyelimuti Ye Chen. Ling Yun, yang berada di tebing, pucat pasi. Teknik ini telah sangat melelahkannya, tetapi meskipun demikian, dia masih tersenyum. Ancaman itu akhirnya akan menghilang. Namun, pada saat kritis ini, ketika semua orang yakin bahwa Ye Chen akan mati, sebuah liontin giok terbang keluar dari tubuh Ye Chen. Kekuatannya hanya memperlambat sedikit pedang iblis itu. Pada saat itu, rasa bahaya menyelimuti Ye Chen. Ling Yun, yang berada di tebing, pucat pasi. Teknik ini telah sangat melelahkannya, tetapi meskipun demikian, dia masih tersenyum. Ancaman itu akhirnya akan menghilang. Namun, pada saat kritis ini, ketika semua orang yakin bahwa Ye Chen akan mati, sebuah liontin giok terbang keluar dari tubuh Ye Chen. Tanda seru. Bab 1836, hilang. Itu adalah liontin giok yang diminta Ji Siking untuk diberikan Xiao Yun kepada Ye Chen. Liontin giok itu berubah menjadi perisai raksasa dan menghalangi pedang iblis untuk Ye Chen. Pedang iblis itu hanya berjarak 1 cm dari Ye Chen. Puci, Ling Yun, yang berada di tebing, memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia telah menderita serangan balik. Ling Yun menatap perisai besar yang menghalangi segalanya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini karena dialah yang memberikannya kepada Ji Siking. Mengapa itu jatuh ke tangan Ye Chen? Dia telah mengawasi Ji Siking dan Xia Ruoxue dan tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Ye Chen. Mengapa? Bagaimana? Dia menatap Xia Ruoxue dengan marah, tetapi Xia Ruoxue menghindari tatapannya dan pura-pura tidak tahu. Aku akan menyelidiki masalah ini. Apakah menurutmu anak itu akan selamat karena itu? Bahkan jika aku terluka, aku tetap ingin dia mati di sini. Wajah Ling Yun tampak garang saat dia mengeluarkan cakram formasi dan mengeluarkan 3 tetes esensi darah. Tetesan esensi darah itu mendarat di cakram formasi, dan cakram itu hancur. Pada saat yang sama, hantu Qi Xiu benar-benar menjadi lebih kuat. Dia hampir mencapai alam Star Aperture. Mata Ling Yun dipenuhi dengan kegilaan. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel. Tepat saat dia hendak mengumpulkan energinya untuk meluncurkan serangan lain, sosok berjubah putih perlahan turun. Tetua berjubah putih itu melirik Ling Yun dan Xia Ruoxue. Mengapa Istana Roh Abadi menyerang seorang junior? Bukankah ini sedikit tidak pantas? Aku tidak bisa duduk dan menonton lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan anak ini,
Mata Ling Yun menyipit saat dia menjawab dengan dingin. Jika kau menghentikanku, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Gunung Roh Abadi, dan kau bisa melupakan tentang mengirim juniormu untuk memahami patung 100 binatang di masa depan. Tetua berjubah putih itu mengerutkan kening. Meskipun dia tidak takut pada Ling Yun, tidak ada gunanya menyerahkan masa depan klan asing demi Ye Chen. Aku hanya mengizinkanmu melepaskan serangan ini, katanya setelah ragu-ragu selama beberapa detik. Ling Yun mengangguk, di bawah tebing, Ye Chen menatap perisai raksasa yang dibentuk oleh Liontin Giok dengan heran. Dia tidak pernah mengira bahwa Liontin Giok yang diberikan Ji Siking kepadanya dapat menahan serangan sekuat itu. Tampaknya dia berutang budi padanya. Sebelum Ye Chen bisa mengatur napasnya, aura pedang iblis sepanjang 1000 kaki itu membumbung tinggi, dan panjangnya benar-benar melebar hingga 10.000 kaki. Dalam sekejap, retakan muncul di perisai besar yang dibentuk oleh Liontin Giok itu. Itu hampir hancur. Ekspresi Qi Yunhui berubah. Dia ingin bergegas masuk untuk membantu Ye Chen tetapi menyadari bahwa pembatasan Gunung Roh Abadi telah diaktifkan. Dia tidak bisa mendekati Ye Chen. Istana Roh Abadi ingin menyerang Ye Chen. Kenapa? Ye Chen hanyalah seorang murid dari Mystic Moon Sect. Meskipun status Mystic Moon Sect pernah setara dengan Spirit Immortal Palace, namun statusnya telah menurun karena insiden itu dan diturunkan menjadi kekuatan kelas 1. Mengapa Spirit Immortal Palace ingin membunuh seorang murid dari kekuatan kelas 1? Sebelum Qi Yunhui dapat mengetahuinya, perisai raksasa di depan Ye Chen hancur, dan pedang iblis yang mengerikan itu turun langsung ke arah Ye Chen. Tidak, Qi Yunhui menjerit. Xia Ruoxue, yang berdiri di tebing, juga menjerit. Mata para jenius yang tak terhitung jumlahnya terbelalak. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan berkembang hingga titik ini. Ini tidak ada hubungannya dengan pertempuran antara Qi dan Ye Chen lagi. Istana Roh Abadi ingin membunuh Ye Chen. Pada saat ini, hanya Ling Yun, Qi, dan beberapa orang lainnya yang tertawa. Mereka akan menjadi penerima manfaat terbesar dari kematian Ye Chen. Wajah Ling Yun sangat ganas. Dia menikmati momen ini. Dia datang ke tepi tebing dan melihat ke bawah ke pedang iblis yang hampir melahap Ye Chen. Semut, apakah kamu mengerti perbedaan di antara kita sekarang? Gumamnya, perjanjian 1 tahun. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan itu? Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba. Itu karena dia melihat seekor naga darah keluar dari tubuh Ye Chen. Naga darah itu panjangnya 10.000 kaki. Mulutnya yang besar terbuka, dan aumannya mengguncang langit. Kemudian, naga darah itu, benar-benar menelan pedang iblis sepanjang 10.000 kaki ini. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan seperti itu benar-benar dilahap begitu saja. Naga darah itu meraung kesakitan. Ia membubung ke langit, dan seluruh tubuhnya benar-benar tertutup gelombang energi iblis karena telah melahap pedang iblis itu. Dunia tampak gelap, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian, naga darah itu menukik turun dan menuju ke patung 100 binatang. Bang! Debu naik ke udara, mengaburkan penglihatan semua orang sekali lagi. Ling Yun meludahkan seteguk darah, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar gagal. Yang terpenting, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia gagal. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, debu itu menghilang. Patung 100 binatang itu hilang, begitu pula naga darah itu. Qi jatuh ke tanah. Seorang pemuda berdiri di depannya. Pemuda itu berlumuran darah, tetapi matanya dipenuhi dengan tatapan yang teguh dan pantang menyerah. Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi pada naga darah itu, dia juga tidak tahu bagaimana naga itu melahap pedang iblis itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika naga itu bertabrakan dengan patung 100 binatang, tetapi yang dia tahu adalah bahwa naga darah itu tidak kembali ke tubuhnya. Naga itu benar-benar menghilang bersama dengan patung 100 binatang. Dia menatap tebing dan melihat wajah Ling Yun yang pucat dan tidak percaya. Bahkan belum setahun dan kau sangat ingin membunuhku. Maaf mengecewakanmu. Kau meminjamkan kekuatan pada Qi untuk membunuhku. Lalu, jika Qi mati, apakah lukamu akan menjadi lebih serius? Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia berjalan menuju Qi. Qi sudah menjadi musuh bebuyutan, dan Ye Chen pasti tidak akan membiarkan orang seperti itu hidup. Yang terpenting, kematian Qi bahkan mungkin menyakiti Ling Yun. Pada saat itu, Qi melihat Ye Chen mendekat dan benar-benar ketakutan. Dia memohon, Ye Chen, jangan bunuh aku. Kamu bukan sampah. Aku sampah. Tolong, jangan bunuh aku. Aku hanya sampah.
Ye Chen menatap Qi yang hampir hancur. Matanya dingin. Dia mengangkat pedang setan darah tinggi-tinggi dan berkata, kamu mengganggu dendam antara aku dan Ling Yun. Kamu ditakdirkan untuk mati. Tepat saat Ye Chen hendak bergerak, sebuah suara tua dan berwibawa terdengar. Aura yang kuat meletus, mencegah Ye Chen mengayunkan pedang setan darah. Ye Chen melirik dingin ke arah aura itu. Orang yang berbicara adalah Qi Tianzeng. Sosok Qi Tianzeng melintas dan muncul di lubang yang dalam. Dia melihat tubuh Qi Xiu yang hancur dan mendesah. Dia berkata kepada Ye Chen, teman kecil Ye, tolong selamatkan nyawa Qi Xiu. Apa, senior, apakah kamu ingin ikut campur? Ye Chen mencibir. Kita bertaruh, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Beranikah aku bertanya, jika aku yang tergeletak di tanah sekarang, apakah senior akan menghentikan Qi Xiu? Ekspresi Qi Tianzeng sedikit canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras mengambil nyawa Qi Xiu, maka aku hanya bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Namun, jika kamu bersedia melepaskannya, kamu dapat menyatakan persyaratanmu. Klan Qilin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ye Chen menatap Qi Tianzeng sebentar dan hendak berbicara ketika tetua berjubah putih itu tiba-tiba muncul di samping Qi Tianzeng. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Qi Xiu. Cahaya putih melesat ke tubuh Qi Xiu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qi Xiu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qi Xiu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji padamu bahwa kau telah menang dalam pertempuran melawan Qi Xiu. Klan kami tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kau seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Tatapan mata Ye Chen acuh tak acuh saat ia menatap Qi Tianzeng. Pada saat itu, Qi Xiu melihat Ye Chen mendekat dan benar-benar ketakutan. Dia memohon, Ye Chen, jangan bunuh aku. Kamu bukan sampah. Aku sampah. Tolong, jangan bunuh aku. Aku hanya sampah. Ye Chen menatap Qi Xiu, yang hampir hancur. Matanya dingin. Dia mengangkat pedang setan darah tinggi-tinggi dan berkata, kamu mengganggu dendam antara aku dan Ling Yun. Kamu ditakdirkan untuk mati. Tepat saat Ye Chen hendak bergerak, sebuah suara tua dan bermartabat terdengar. Aura yang kuat meletus, mencegah Ye Chen mengayunkan pedang setan darah. Ye Chen melirik dingin ke arah aura itu. Orang yang berbicara adalah Qi Tianzeng. Sosok Qi Tianzeng melintas dan muncul di lubang yang dalam. Dia melihat tubuh Qi Xiu yang hancur dan menghela nafas. Dia berkata kepada Ye Chen, teman kecil Ye, tolong selamatkan nyawa Qi Xiu. Apa, senior, apakah kamu ingin ikut campur? Ye Chen mencibir. Kita bertaruh, jadi seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Beranikah aku bertanya, jika aku yang tergeletak di tanah sekarang, apakah senior akan menghentikan Qi Xiu? Ekspresi Qi Tianzeng sedikit canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras mengambil nyawa Qi Xiu, maka aku hanya bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Namun, jika kamu bersedia melepaskannya, kamu dapat menyatakan syaratmu. Klan Qilin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ye Chen menatap Qi Tianzeng sebentar dan hendak berbicara ketika tetua berjubah putih itu tiba-tiba muncul di samping Qi Tianzeng. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Qi Xiu. Cahaya putih melesat ke tubuh Qi Xiu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qi Xiu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qi Xiu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir.
Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Pada saat itu, Qixu melihat Ye Chen mendekat dan benar-benar ketakutan. Dia memohon, Ye Chen, jangan bunuh aku. Kamu bukan sampah. Aku sampah. Tolong, jangan bunuh aku. Aku hanya sampah. Ye Chen menatap Qixu, yang hampir hancur. Matanya dingin. Dia mengangkat pedang setan darah tinggi-tinggi dan berkata, kamu mengganggu dendam antara aku dan Ling Yun. Kamu ditakdirkan untuk mati. Tepat saat Ye Chen hendak bergerak, sebuah suara tua dan bermartabat terdengar. Aura yang kuat meletus, mencegah Ye Chen mengayunkan pedang setan darah. Ye Chen melirik dingin ke arah aura itu. Orang yang berbicara adalah Qi Tianzeng. Sosok Qi Tianzeng melintas dan muncul di lubang yang dalam. Dia melihat tubuh Qixu yang hancur dan menghela nafas. Dia berkata kepada Ye Chen, teman kecil Ye, tolong selamatkan nyawa Qixu. Apa, senior, apakah kamu ingin ikut campur? Ye Chen mencibir. Kita bertaruh, jadi seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Beranikah aku bertanya, jika aku yang tergeletak di tanah sekarang, apakah senior akan menghentikan Qixu? Ekspresi Qi Tianzeng sedikit canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras mengambil nyawa Qixu, maka aku hanya bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Namun, jika kamu bersedia melepaskannya, kamu dapat menyatakan syaratmu. Klan Qilin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ye Chen menatap Qi Tianzeng sebentar dan hendak berbicara ketika tetua berjubah putih itu tiba-tiba muncul di samping Qi Tianzeng. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Qixu. Cahaya putih melesat ke tubuh Qixu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qixu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qixu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Mencegah Ye Chen mengayunkan pedang setan darah. Ye Chen melirik dingin ke arah aura itu. Orang yang berbicara adalah Qi Tianzeng. Sosok Qi Tianzeng melintas dan muncul di lubang yang dalam. Dia melihat tubuh Qixu yang hancur dan mendesah. Dia berkata kepada Ye Chen, teman kecil Ye, tolong selamatkan nyawa Qixu. Apa, senior, apakah kamu ingin ikut campur? Ye Chen mencibir. Kita bertaruh, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Beranikah aku bertanya, jika aku yang tergeletak di tanah sekarang, apakah senior akan menghentikan Qixu? Ekspresi Qi Tianzeng sedikit canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras mengambil nyawa Qixu, maka aku hanya bisa membiarkanmu melakukan ini. Namun, jika kamu bersedia melepaskannya, kamu dapat menyatakan persyaratanmu. Klan Qilin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ye Chen menatap Qi Tianzeng sebentar dan hendak berbicara ketika tetua berjubah putih itu tiba-tiba muncul di samping Qi Tianzeng. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Qixu. Cahaya putih melesat ke tubuh Qixu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qixu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qixu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia mendesah. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati,
aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen tampak acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Mencegah Ye Chen mengayunkan pedang setan darah. Ye Chen melirik dingin ke arah aura itu. Orang yang berbicara adalah Qi Tianzeng. Sosok Qi Tianzeng melintas dan muncul di lubang yang dalam. Dia melihat tubuh Qixu yang hancur dan mendesah. Dia berkata kepada Ye Chen, teman kecil Ye, tolong selamatkan nyawa Qixu. Apa, senior? Apakah kamu ingin ikut campur? Ye Chen mencibir. Kita bertaruh, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Beranikah aku bertanya, jika aku yang tergeletak di tanah sekarang, apakah senior akan menghentikan Qixu? Ekspresi Qi Tianzeng sedikit canggung saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bersikeras mengambil nyawa Qixu, maka aku hanya bisa membiarkanmu melakukan ini. Namun, jika kamu bersedia melepaskannya, kamu dapat menyatakan persyaratanmu. Klan Qilin kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ye Chen menatap Qi Tianzeng sebentar dan hendak berbicara ketika tetua berjubah putih itu tiba-tiba muncul di samping Qi Tianzeng. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Qixu. Cahaya putih melesat ke tubuh Qixu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qixu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qixu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia mendesah. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen tampak acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Cahaya putih melesat ke tubuh Qixu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qixu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qixu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia mendesah. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen tampak acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Cahaya putih melesat ke tubuh Qixu dan kembali ke ujung jari tetua berjubah putih itu dalam sekejap. Tetua berjubah putih itu melirik Qixu dan berkata kepada Qi Tianzeng, Qixu telah dengan sukarela melangkah ke jalan iblis, dan esensi darah di tubuhnya telah sepenuhnya dilahap oleh darah iblis. Bahkan jika dia selamat, dia akan dikeluarkan dari klan Qilin dan tidak akan lagi berhubungan dengan klan asing. Tianzeng, meskipun begitu, apakah kamu masih akan menyelamatkannya? Ketika Qi Tianzeng mendengar ini, hatinya semakin sakit. Setelah hening sejenak, dia mendesah. Aku berutang ini pada ayahnya. Tetua berjubah putih itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, jangan khawatir. Sebagai pemimpin aliansi 100 klan roh sejati, aku berjanji kepadamu bahwa kamu telah muncul sebagai pemenang dalam pertempuranmu melawan Qixu. Klan kita tidak akan membalas dendam padamu. Bukankah kamu seharusnya memenuhi persyaratan taruhannya? Mata Ye Chen tampak acuh tak acuh saat dia menatap Qi Tianzeng. Bab 1837, Kiamat. Semuanya bisa didiskusikan, kata Qi Tianzeng dengan gembira. Klan Qilin seharusnya memiliki banyak esensi darah Qilin, kan? Qixu berutang sebagian esensi darah Qilin kepadaku. Qi Tianzeng mengerutkan kening ketika mendengarnya. Klan Qilin memang menyimpan banyak esensi darah, tetapi ini pada umumnya tidak boleh digunakan tanpa izin.
Untuk menyelamatkan Qixu, yang telah menjadi lumpuh dan kehilangan semua garis keturunannya, para tetua klan Qilin pasti tidak akan menyetujuinya. Tidak bisa melakukannya. Qin Tianzeng terdiam sejenak. Sedikit niat membunuh melintas di matanya, tetapi itu dengan cepat menghilang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Hantu Qilin muncul di belakangnya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah darah. Di dalam cahaya merah darah, bola esensi darah terpisah dari tubuhnya. Qi Tianzeng sebenarnya telah memisahkan esensi darah dari tubuhnya untuk menyelamatkan Qixu. Aura Qi Tianzeng melemah. Dia melotot marah ke arah Ye Chen. Ini seharusnya memuaskanmu, kan? Niat membunuh sudah muncul di hati Qi Tianzeng. Setelah menyelamatkan Qixu, Ye Chen akan mati. Ye Chen menerima saripati darah itu. Matanya acuh tak acuh saat dia mengangkat pedang setan darah dengan sekuat tenaga. Ini yang pantas aku dapatkan, tapi dia tetap harus mati. Pedang itu menebas ke bawah, dan tubuh Qixu berubah menjadi daging cincang dalam sekejap. Lingkungan menjadi sunyi. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan membunuh Qixu di depan Qi Tianzeng. Ketegasan seperti itu, apakah dia tidak takut menyinggung klan Qilin? Qi Tianzeng bahkan lebih marah. Tepat saat dia hendak menyerang, lelaki tua berjubah putih itu menghalanginya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Qi Tianzeng marah dan hanya bisa melotot tajam ke arah Ye Chen. Ini ditakdirkan menjadi insiden yang memalukan bagi klan Qilin. Aku sudah membuat terlalu banyak musuh. Aku tidak butuh satu pun dari klan Qilinmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berjalan menuju Qi Yunhui. Ketika dia melewati kerumunan, para kultivator yang pernah mengejek Ye Chen tanpa sadar menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatap matanya. Mereka bahkan memberi jalan kepadanya. Sekarang, tidak ada yang mengira bahwa Ye Chen adalah sampah. Di tebing, begitu Qixu meninggal, Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya gemetar. Dia sangat marah. Dia benar-benar kalah total. Ye Chen. Ling Yun menggertakkan giginya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menyiksa Ye Chen sampai mati. Namun, dia terluka parah sekarang, dan dengan kehadiran lelaki tua berjubah putih itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Xia Ruoxue ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia berbicara. Guru, Anda berjanji kepada saya bahwa jika Ye Chen menang, Anda akan membiarkan saya bertemu dengannya. Sekarang, sebelum Xia Ruoxue bisa menyelesaikan kalimatnya, Ling Yun menyela, jangan pernah berpikir tentang itu. Hari ini, saya akan mengingkari janji saya. Jika bukan karena Liontin Giok itu, apakah menurutmu Ye Chen akan menang? Sekarang patung 100 binatang telah hilang, bagaimana kau akan menanggung beban takdirmu? Saat ini, hanya kompetisi naga yang bangkit yang dapat membantumu. Kau tidak diizinkan keluar selama periode waktu ini. Kau harus fokus mempersiapkan diri untuk kompetisi naga yang bangkit. Ling Yun datang ke puncak tebing dan melotot ke arah Ye Chen. Ye Chen, katanya dengan dingin. Pada hari perjanjian 1 tahun berakhir, aku akan membunuhmu. Juga, formasi Istana Roh Abadi akan ditutup dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Semua orang, pergilah. Mereka yang tidak akan mati. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menjadi gempar. Jelas, Ling Yun sangat marah. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika dia menyadari bahwa Ling Yun telah menghilang dan formasi yang sangat merusak telah diaktifkan. Jika mereka tidak meninggalkan tempat ini sekarang, mereka pasti akan mati. Segera setelah itu, Ye Chen mengikuti Qi Yunhui kembali ke klan Harimau Darah. Keikutsertaannya dalam ujian darah roh kali ini sangat bermanfaat. Dia tidak hanya berhasil memperoleh esensi darah roh harimau putih yang sangat padat, tetapi dia juga secara tak terduga memperoleh esensi darah Qilin. Klan Qilin adalah kekuatan yang kuat di antara klan asing. Setelah memperoleh begitu banyak esensi darah, dia mungkin dapat meningkatkan teknik reinkarnasi iblis surgawi dan kekuatannya secara signifikan setelah dia kembali ke Sekte Bulan Mistik dan melakukan kultivasi terpencil. Satu-satunya perhatiannya adalah keberadaan naga darah itu. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana menemukannya. Dia berharap naga itu telah melahap patung 100 binatang. Namun, jika memang demikian, mungkin akan butuh waktu lama untuk memurnikannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ye Chen adalah menunggu naga darah itu kembali. Selain itu, dia yakin bahwa begitu naga darah itu kembali, itu akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang, dan bahkan mungkin menjadi kartu truf terkuatnya.
Setelah memulihkan diri selama sehari di klan Harimau Darah, Ye Chen siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qi Yunhui dan kembali ke Sekte Bulan Mistik. Namun, sebelum dia bisa mencarinya, dia datang mencarinya. Di sampingnya ada lelaki tua berjubah putih yang pernah dia temui sebelumnya. Qi Yunhui tersenyum pada Ye Chen. Ini adalah pemimpin dari 100 klan roh sejati. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tiba di wilayah klan Harimau Darah kemarin. Dia ingin bertemu denganmu setelah kamu pulih. Setelah itu, dia pergi, meninggalkan Ye Chen dan tetua berjubah putih di ruangan itu. Salam, senior. Ye Chen mengangguk. Dia tidak memiliki banyak kebencian terhadap orang ini. Lagi pula, tanpa lelaki tua ini, Qi Tianzeng bisa saja membunuhnya saat dia dalam kondisi terlemahnya. Tetua berjubah putih itu tersenyum. Namaku Bai Lihan. Luka-lukamu sembuh dengan sangat cepat. Kau benar-benar luar biasa. Senior Bai, kau menyanjungku. Itu hanya luka kecil, kata Ye Chen. Bai Lihan berkata, baiklah, aku datang mencarimu terutama karena aku ingin menanyakan dua hal kepadamu. Hal pertama adalah, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan klan Harimau Darah Yunhui? Bergabung dengan klan Harimau Darah? Ye Chen bertanya dengan heran. Bukankah klan asing tidak pernah mengizinkan orang luar untuk bergabung? Bai Lihan tersenyum. Itu benar, tetapi itu bukan aturan mutlak. Selama garis keturunanmu mencapai konsentrasi tertentu, bahkan jika kamu bukan dari klan kami, kamu masih dapat bergabung. Misalnya, menikahi seseorang dari klan kami adalah ide yang bagus. Pernikahan. Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, jangan bicarakan itu dulu, Senior Bai, mengapa kamu memintaku untuk bergabung dengan klan asing? Mata Bai Lihan tiba-tiba berkilat karena ingatan. Apakah kamu tahu mengapa ujian darah roh diadakan sejak awal? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menunggu Bai Lihan melanjutkan. Dahulu kala, ada legenda bahwa klan asing akan menghadapi malapetaka besar di masa depan. Ujian darah roh diciptakan untuk memilih para jenius untuk melawan malapetaka, yang kita sebut kiamat. Dalam legenda, satu jenius pamungkas yang lulus ujian jiwa 7 warna akan memimpin para jenius yang lulus ujian tingkat merah untuk melawan kiamat dan menyelamatkan klan asing. Ye Chen tergerak. Ternyata ujian darah roh dipersiapkan untuk ini. Terlebih lagi, dia adalah orang legendaris yang akan menyelamatkan klan asing. Tiba-tiba dia teringat pada klan roh Phoenix. Sepertinya klan roh Phoenix telah mengatakan sesuatu yang serupa. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di benua Lingwu di masa depan? Lebih jauh lagi, dia seharusnya memimpin binatang iblis dan klan asing. Apa kiamat ini? Apakah itu terkait dengan klan jiwa darah? Bai Lihan tersenyum ketika dia melihat kilatan di mata Ye Chen. Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang ini. Kamu tidak perlu menjawabku hari ini. Karena kamu adalah murid dari Sekte Bulan Mistik, kamu seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit, kan? Jika iya, berikan aku jawaban dalam 3 tahun, yang kita sebut kiamat. Dalam legenda, satu jenius pamungkas yang lulus uji jiwa 7 warna akan memimpin para jenius yang lulus uji tingkat merah untuk melawan kiamat dan menyelamatkan klan asing. Ye Chen tergerak. Ternyata uji darah roh dipersiapkan untuk ini. Selain itu, dia adalah orang legendaris yang akan menyelamatkan klan asing. Dia tiba-tiba teringat klan roh Phoenix. Tampaknya klan roh Phoenix telah mengatakan sesuatu yang serupa. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di benua Lingwu di masa depan? Selain itu, dia seharusnya memimpin binatang iblis dan klan asing. Apa kiamat ini? Apakah itu terkait dengan klan jiwa darah? Bai Lihan tersenyum ketika dia melihat kilatan di mata Ye Chen. Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang ini. Kamu tidak perlu menjawabku hari ini. Karena kamu adalah murid Sekte Bulan Mistik, kamu seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit, kan? Jika ya, berikan aku jawaban dalam 3 tahun, yang kita sebut kiamat. Dalam legenda, satu jenius pamungkas yang lulus uji jiwa 7 warna akan memimpin para jenius yang lulus uji tingkat merah untuk melawan kiamat dan menyelamatkan klan asing. Ye Chen tergerak. Ternyata uji darah roh dipersiapkan untuk ini. Selain itu, dia adalah orang legendaris yang akan menyelamatkan klan asing. Dia tiba-tiba teringat klan roh Phoenix. Tampaknya klan roh Phoenix telah mengatakan sesuatu yang serupa. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di benua Lingwu di masa depan? Selain itu, dia seharusnya memimpin binatang iblis dan klan asing. Apa kiamat ini? Apakah itu terkait dengan klan jiwa darah?
Bai Lihan tersenyum ketika dia melihat kilatan di mata Ye Chen. Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang ini. Kamu tidak perlu menjawabku hari ini. Karena kamu adalah murid Sekte Bulan Mistik, kamu seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit, kan? Jika ya, berikan aku jawaban dalam 3 tahun. Bab 1838, Terobosan. Setelah Bai Lihan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berkata, jika kamu bersedia bergabung dengan klan asing, bukan hanya Sekte Bulan Mistik yang akan melakukan yang terbaik untuk membesarkanmu, tetapi juga kami. Kami bahkan dapat memberimu banyak esensi darah. Selain itu, aku punya hadiah untukmu. Jangan lupa untuk mencariku. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tergoda. Jika dia ingin mengolah teknik reinkarnasi iblis surgawi hingga sempurna, dia akan membutuhkan banyak esensi darah. Di benua Lingwu, sumber yang paling mungkin untuk itu adalah klan asing. Dimengerti, dia segera berkata, aku pasti akan datang dan bertemu senior Bai dalam waktu 3 tahun. Bai Lihan hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia berhenti. Dia melanjutkan, sebenarnya, ada hal kedua yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu tahu di mana patung 100 binatang itu? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, naga darahlah yang mengambilnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah kalau begitu. Mata Bai Lihan sedikit meredup, tetapi dia tetap pergi. Setelah Bai Lihan pergi, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Qi Yunhui dan kembali ke Sekte Bulan Mistik. Begitu dia tiba di Sekte Bulan Mistik, dia tidak langsung kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia pergi ke paviliun harta karun Sekte Bulan Mistik untuk mendapatkan sebagian logam Gengjin. Dengan ini, dia hampir menghabiskan semua logam Gengjin yang dikumpulkan oleh seluruh Sekte Bulan Mistik. Bagaimanapun, dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia serap setelah memurnikan semua esensi darah roh harimau putih. Kemudian, dia kembali ke kediamannya. Begitu dia masuk, dia menyadari bahwa aura Li Yi tampaknya menjadi sedikit aneh, tetapi tampaknya tidak berbahaya baginya. Dia secara naluriah mengingat apa yang dikatakan oleh penjinak binatang Dewa Surgawi, yaitu bahwa Li Yi mungkin memberinya kejutan yang menyenangkan. Saat itu, dia tidak menyelidiki masalah itu, tetapi sekarang karena Divine Deity Bistamer sudah tidur, dia tidak bisa bertanya meskipun dia ingin. Setelah meninggalkan beberapa pil untuk Li Yi, dia kembali ke kamarnya dan bersiap untuk mengasingkan diri. Tidak banyak waktu tersisa sebelum batas waktu perjanjian 1 tahun. Dia harus menjadi lebih kuat dan mencapai alam integrasi Dao sesegera mungkin. Selama pengasingan ini, dia memutuskan untuk sepenuhnya memurnikan esensi darah roh harimau putih, esensi darah yang diberikan Ji Siking kepadanya, dan esensi darah kilin. Kemudian, dia akan menyerap logam Gengjin sampai dia tidak bisa lagi menyerapnya. Setelah itu, dia akan mengolah teknik gerakannya, 100 Steps Chasing Lightning, ke tingkat di mana dia bisa menggunakannya. Dia berharap dia bisa menyelesaikan semuanya sebelum dia menyelesaikan sesi kultivasinya yang terpencil. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan jarinya ke botol giok di depannya. Sebuah bola esensi darah padat terbang keluar dan langsung berubah menjadi hantu harimau berwarna merah darah yang terbang keluar dari kediaman. Mata Ye Chen berbinar. Dia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke bola esensi darah dari jauh. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dan menembus hantu berwarna darah itu. Hantu harimau itu meraung dan perlahan-lahan dilahap oleh Ye Chen. Setelah memurnikan esensi darah, Ye Chen mengeluarkan esensi surgawi kristal ungu. Barang ini adalah harta karun laut dalam klan laut dan sangat sulit untuk dimurnikan. Namun, Ye Chen merasa bahwa dia dapat mencoba memurnikan sebagiannya sekarang. Mungkin itu bahkan dapat membantunya untuk menerobos. Waktu berlalu dengan lambat, dan seminggu kemudian, lolongan panjang yang mengguncang langit tiba-tiba bergema di dalam kediaman Ye Chen. Seberkas cahaya melesat ke langit dan pusaran energi spiritual berbentuk corong muncul di langit. Energi spiritual yang melonjak berkumpul dan mengalir menuju sosok ilusi. Murid-murid Sekte Bulan Mistik yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok ilusi di langit dengan kaget. Aura ini sangat mengejutkan. Mungkinkah beberapa tetua Sekte Bulan Mistik telah menerobos? Zining dan Chang Ye juga muncul tidak jauh dari sosok itu dan menjaganya. Chang Ye menatap pusaran energi spiritual yang besar dan tertawa. Zining, adik juniormu benar-benar hebat. Dia baru mencapai puncak alam primordial chaos, tetapi terobosannya dapat menyebabkan fenomena yang begitu spektakuler. 1 jam kemudian,
pusaran energi spiritual di langit akhirnya menghilang. Ye Chen terbang ke sisi Zining dan Chang Ye dan membungkuk. Master Sekte, kakak senior Zining, terima kasih telah melindungiku. Zining dan Chang Ye saling memandang dengan heran. Ye Chen telah maju ke puncak alam primordial chaos, tetapi auranya sama sekali tidak kalah dengan ahli alam penciptaan. Terobosanmu menyebabkan keributan yang begitu besar, kata Zining sambil tersenyum. Aku ingin tahu fenomena seperti apa yang akan dipicu ketika kamu benar-benar memasuki alam integrasi Dao atau alam penciptaan di masa depan. Ye Chen juga tersenyum. Mungkin kita akan segera mengetahuinya. Aku akan kembali ke kediamanku sekarang dan mengkonsolidasikan fondasi kultivasiku. Zining dan Chang Ye mengangguk. Karena Ye Chen telah berhasil maju, mereka juga pergi. Ye Chen kembali ke kediaman dan meregangkan tubuhnya sedikit, memperlihatkan ekspresi puas. Kekuatannya telah menerima peningkatan yang signifikan. Setelah memurnikan roh harimau putih dan esensi darah kilin, serta menyerap sejumlah besar logam gengjin dan sebagian kecil esensi surgawi kristal ungu, pukulan biasa Ye Chen sekarang mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Jika kekuatan seperti itu digabungkan dengan kekuatan daunnya, bahkan seorang ahli alam penciptaan tahap awal mungkin binasa, bukan? Namun, itu akan tergantung pada situasi bagi para ahli di tahap pertengahan hingga akhir alam penciptaan. Selain itu, setelah jumlah esensi darah di tubuhnya meningkat, kekuatan teknik pembakaran darah juga meningkat. Ketika dia menggunakan teknik pembakaran darah, perkalian kekuatannya akan lebih besar. Selain itu, tubuh surgawi abadi miliknya telah diperkuat secara signifikan. Ketangguhan dan vitalitasnya yang sudah tidak normal kini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika ia menggunakan tubuhnya untuk melawan, ia yakin bahwa ia dapat menerima pukulan dari seorang ahli alam penciptaan tingkat tinggi. Namun, masih ada kesenjangan yang besar antara kekuatannya dan Ling Yun. Terakhir, ada kemampuan yang ia peroleh setelah menyerap esensi darah kilin. Legenda mengatakan bahwa kilin adalah binatang yang baik hati. Harimau putih pandai menyerang sementara kilin pandai bertahan. Apa yang diperoleh Ye Chen dari darah kilin adalah kemampuan bertahan. Setelah diaktifkan, kemampuan tersebut akan mampu menetralkan sebagian besar kerusakan dari semua jenis serangan energi. Namun, selain fakta bahwa kemampuan ini menghabiskan banyak energi spiritual, Ye Chen hanya dapat menggunakannya sekali sehari. Ye Chen menamakannya perlindungan raja. Hasil akhir dari sesi kultivasi terpencil ini adalah bahwa Ye Chen telah mengolah 100 langkah mengejar petir hingga ia dapat menggunakannya. Sekarang, kecepatan Ye Chen sangat mengerikan, bahkan dibandingkan dengan para ahli alam penciptaan biasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa hubungan naga darah dengannya belum terjalin kembali. Kemana perginya naga darah itu? Setelah Ye Chen benar-benar menstabilkan fondasi kultivasinya, dia pergi ke kamar batu Li Yi. Pada saat ini, tubuh Li Yi telah pulih dan dia bermeditasi dan berkultivasi. Namun, yang dia kultivasikan bukanlah energi spiritual, tetapi jiwa surgawi. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepala Li Yi, memancarkan aura yang luas dan kuat. Bahkan Ye Chen sedikit terkejut saat pertama kali melihatnya. Tampaknya jiwa Li Yi benar-benar berbeda. Pada saat itu, Ye Chen merasakan sesuatu dan mengeluarkan Liontin Giok. Liontin Giok itu sebenarnya melonjak dengan energi darah. Liontin Giok ini milik Wu Xing, yang berada di Sekte Cloud Nether dekat Sekte Mystic Moon. Meskipun dia dekat, Ye Chen belum pernah menemuinya sekalipun. Sekarang, jelas ada masalah. Ye Chen meninggalkan kediaman dan langsung menuju aula utama Sekte Mystic Moon. Ye Chen menamakannya perlindungan raja. Hasil akhir dari sesi kultivasi terpencil ini adalah bahwa Ye Chen telah mengolah 100 langkah mengejar petir hingga ke titik di mana ia dapat menggunakannya. Sekarang, kecepatan Ye Chen sangat mengerikan, bahkan dibandingkan dengan para ahli alam penciptaan biasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa hubungan naga darah dengannya belum dibangun kembali. Kemana perginya naga darah itu? Setelah Ye Chen sepenuhnya menstabilkan fondasi kultivasinya, ia pergi ke kamar batu Li Yi. Pada saat ini, tubuh Li Yi telah pulih dan ia bermeditasi dan berkultivasi. Namun, apa yang ia kultivasikan bukanlah energi spiritual, tetapi jiwa surgawi. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepala Li Yi, memancarkan aura yang luas dan kuat. Bahkan Ye Chen sedikit terkejut ketika pertama kali melihatnya. Tampaknya jiwa Li Yi benar-benar berbeda. Pada saat itu, Ye Chen merasakan sesuatu dan mengeluarkan Liontin Giok.
Liontin Giok itu sebenarnya melonjak dengan energi darah. Liontin Giok ini milik Wu Xing, yang berada di Sekte Cloud Nether dekat Sekte Mystic Moon. Meskipun dia dekat, Ye Chen tidak pernah menemuinya sekalipun. Sekarang, jelas ada masalah. Ye Chen meninggalkan kediaman dan langsung menuju aula utama Sekte Bulan Mistik. Ye Chen menamakannya Perlindungan Raja. Hasil akhir dari sesi kultivasi terpencil ini adalah bahwa Ye Chen telah mengolah 100 langkah mengejar petir hingga ke titik di mana ia dapat menggunakannya. Sekarang, kecepatan Ye Chen sangat mengerikan, bahkan dibandingkan dengan para ahli alam penciptaan biasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa hubungan naga darah dengannya belum dibangun kembali. Kemana perginya naga darah itu? Setelah Ye Chen sepenuhnya menstabilkan fondasi kultivasinya, ia pergi ke kamar batu Li. Pada saat ini, tubuh Li telah pulih dan ia bermeditasi dan berkultivasi. Namun, apa yang ia kultivasikan bukanlah energi spiritual, tetapi jiwa surgawi. Sebuah roda cahaya muncul di belakang kepala Li, memancarkan aura yang luas dan kuat. Bahkan Ye Chen sedikit terkejut ketika pertama kali melihatnya. Tampaknya jiwa Li benar-benar berbeda. Pada saat itu, Ye Chen merasakan sesuatu dan mengeluarkan Liontin Giok. Liontin Giok itu sebenarnya melonjak dengan energi darah. Liontin Giok ini milik Wu Xing, yang berada di Sekte Cloud Nether dekat Sekte Mystic Moon. Meskipun dia dekat, Ye Chen tidak pernah menemuinya sekalipun. Sekarang, jelas ada masalah. Ye Chen meninggalkan kediaman dan langsung menuju aula utama Sekte Bulan Mistik. Bab 1839, Kesulitan Wu Xing Editor, Endless Fantasy Translation, kau bilang kau ingin pergi ke Sekte Cloud Nether. Chang Ye menatap Ye Chen, yang tiba-tiba datang mencarinya, dengan heran. Ye Chen mengangguk. Ya, saat itu, selain Long Xuan dan aku, kakak senior Zi juga membawa seorang temanku dan mengirimnya ke Sekte Cloud Nether untuk berkultivasi. Baru-baru ini, aku merasakan ada yang tidak beres, jadi aku ingin bertemu dengannya. Chang Ye merenung sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tetapi kau tidak bisa terlalu lama. Aku harap kau akan segera kembali. Setelah Ye Chen meninggalkan aula, Chang Ye membolak-balik buku di tangannya dan berkata dengan tenang, lindungi dia dengan baik. Namun, jangan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Ya, Master Sekte. Sosok ilusi muncul dalam bayangan di belakangnya dan menjawab dengan suara halus. Dengan itu, sosok itu melintas dan menghilang. Pada saat ini, di Sekte Cloud Nether, seorang wanita parubaya mondar-mandir dengan cemas di aula. Di belakangnya duduk seorang pria parubaya. Tiba-tiba, seorang gadis muda terbang masuk dari luar aula. Mata wanita parubaya itu berbinar dan dia bertanya kepada gadis muda itu, bagaimana? Apakah Little Xing sudah keluar? Tuan, kakak senior Xing belum keluar. Gadis muda itu terengah-engah dan berkata dengan tergesa-gesa, mari kita minta bantuan orang-orang dari Sekte Mystic Moon. Bukankah dia dibawa ke sini oleh senior Zining? Selain itu, aku mendengarnya mengatakan bahwa dia punya teman di Sekte Mystic Moon. Teman-temannya pasti akan membantunya. Namun, tepat ketika wanita parubaya itu hendak berbicara, pria parubaya di belakangnya mendengus dingin dan berkata, karena senior Zining mengirim Wu Xing ke Sekte Cloud Nether kita, dia adalah anggota Sekte kita. Selain itu, bahkan jika Sekte Mystic Moon bersedia mengambil tindakan, mereka mungkin menyalahkan kita karena menempatkan Wu Xing dalam bahaya. Sekte Cloud Nether kami adalah sekte kecil, dan kami tidak mampu menyinggung raksasa seperti Sekte Mystic Moon. Apakah kau akan membahayakan seluruh sekte kami demi Wu Xing? Adapun temannya, dia berasal dari kota kecil seperti kota kenaikan surga. Teman seperti apa yang bisa dia miliki? Paling-paling, mereka hanyalah murid sekte dalam dari Sekte Mystic Moon. Apa gunanya meminta bantuan mereka? Wajah wanita parubaya itu tiba-tiba berubah marah saat dia berteriak pada pria parubaya itu, Penatua Liu, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Xing kecil adalah murid sekte kami. Apakah kita akan meninggalkannya begitu saja? Lagi pula, situasinya saat ini sangat berkaitan denganmu. Jika sesuatu terjadi padanya dan senior Zining menyalahkan kami, bisakah kau menanggungnya? Ketika pria parubaya, Liu Xiu, mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, Penatua Song, jangan bicara omong kosong. Bukankah dia memilih untuk menerima ujian untuk menjadi gadis suci sekte dan memasuki alam rahasia? Lagi pula, karena dia adalah murid sekte kita,
bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, orang itu adalah murid sejati dari Sekte Kelas 1, Sekte Flying Frost. Dia juga tuan muda dari kekuatan kelas 2 tingkat atas, keluarga Zhao Gunung Utara. Dia juga sangat bersedia menyelamatkannya, tetapi kalian berulang kali menolak niat baik tuan muda Zhao. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian atau aku yang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Niat baik, Song Zhen berkata dengan marah, mengapa Little Xing mengambil risiko untuk memasuki alam rahasia untuk berlatih? Itu semua karena playboy terkenal Zhao Lei menginginkan kecantikannya dan memaksanya untuk menikah dengannya dan menjadi selirnya. Setelah Little Xing menolak, dia meminta keluarganya untuk menekan sekte kita. Agar tidak melibatkan sekte, Little Xing memilih untuk memasuki alam rahasia untuk berlatih. Lagi pula, menurut tradisi sekte kita, gadis suci tidak bisa menikah sebelum dia mencapai puncak alam integrasi Dao. Kekuatan, Liu Xiu mencibir. Itu adalah keberuntungannya bahwa Tuan Muda Zhao bersedia menikahinya. Jika dia patuh menikahi Tuan Muda Zhao, itu tidak hanya akan menguntungkan baginya, tetapi juga untuk seluruh sekte. Kita tidak mampu menyinggung salah satu kekuatan di belakang Tuan Muda Zhao. Sekte Flying Frost adalah sekte kelas 1 yang tidak kalah dengan sekte Mystic Moon. Bagaimana dia bisa bertindak begitu keras kepala? Apakah kamu tahu betapa memalukannya bagi sekte kita bahwa dia memasuki alam rahasia untuk berlatih tanpa izin? Sebagai tuannya, kamu harus bertanggung jawab atas kurangnya akal sehat dan kesopanannya. Liu Xiu, Song Zhen melotot ke arah Liu Xiu. Apakah kamu manusia? Untuk menyenangkan Zhao Lei, kamu benar-benar ingin mengorbankan Little Xing dan menjadikannya selir orang seperti itu. Kamu adalah seorang tetua sekte. Bagaimana kamu bisa memperlakukan murid-muridmu seperti ini? Liu Xiu tampaknya tidak keberatan sama sekali. Dia perlahan menyesap teh harum di tangannya dan berkata dengan dingin, jika dia masih berpikir bahwa dia adalah murid sekte, dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan mengutamakan sekte. Jika dia menyinggung Tuan Muda Zhao, apalagi dia, seluruh sekte Cloud Nether akan menderita. Setelah mengatakan itu, dia menyesap teh dan menatap Song Zhen yang marah dengan senyum main-main. Selain itu, alam rahasia ini tiba-tiba bermutasi. Wu Xing sekarang terperangkap di dalam dan dapat dikatakan dalam bahaya. Hanya orang-orang di bawah usia 30 yang dapat memasuki alam rahasia. Karena itu, hanya para jenius super dari sekte kelas 1 yang memiliki kemampuan untuk datang dan pergi dengan bebas dan membawanya keluar dari alam rahasia. Dia menatap wajah ragu-ragu Song Zhen, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Setelah menyesap teh, dia perlahan berkata, dengan kata lain, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Tuan Muda Zhao. Untuk mengizinkan orang luar memasuki alam rahasia, kita perlu persetujuan dari semua tetua. Tetua Song, harap pertimbangkan dengan hati-hati. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak punya banyak waktu lagi. Ekspresi Song Zhen adalah salah satu perjuangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa Liu Xiu kemungkinan besar berada di balik perubahan di alam rahasia, tetapi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Wu Xing sekarang adalah Zhao Lei. Namun, jika Zhao Lei memasuki alam rahasia dan menemukan Wu Xing, apa yang akan dia lakukan padanya? Song Zhen bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Zhao Lei dan Liu Xiu sedang merencanakan sesuatu. Namun, selain Zhao Lei, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Wu Xing dari alam rahasia? Sementara Song Zhen masih ragu-ragu, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar. Seorang pria muda dan seorang pria parubaya berambut merah masuk. Ketika Liu Xiu melihat mereka berdua, dia segera meletakkan cangkir teh di tangannya dan tersenyum seperti anjing yang telah melihat tuannya. Dia berjalan mendekati pasangan itu dan berkata dengan patuh, Tuan Muda Zhao, Tuan Chen, mengapa kalian ada di sini? Mengapa kalian berdua tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kalian akan datang ke sekte kami? Dengan status kalian, kami bisa saja meminta master sekte kami untuk keluar dan menyambut kalian. Meskipun ranah Zhao Lei jauh lebih rendah daripada Liu Xiu, statusnya jauh berbeda dari Liu Xiu. Ini sudah cukup untuk membuat Liu Xiu merendahkan dirinya di hadapan yang pertama. Song Zhen memandang Liu Xiu dengan jijik, tetapi ketika tatapannya jatuh pada dua orang itu, dia terkejut. Zhao Lei benar-benar telah menembus alam penciptaan tingkat ke-7. Siapapun yang dapat mencapai alam penciptaan tingkat ke-7 sebelum usia 30 tahun dianggap luar biasa bahkan di antara para jenius dari sekte kelas 1, bukan?
Meskipun karakter Zhao Lei tidak baik, bakatnya berbicara sendiri. Aura pria parubaya berambut merah di belakang Zhao Lei jauh lebih kuat daripada Zhao Lei. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak sejati. Siapapun yang dapat mencapai level ke-7 alam penciptaan sebelum usia 30 tahun dianggap luar biasa bahkan di antara para jenius dari sekte kelas 1, bukan? Meskipun karakter Zhao Lei tidak bagus, bakatnya berbicara sendiri. Aura pria parubaya berambut merah di belakang Zhao Lei jauh lebih kuat daripada Zhao Lei. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak sejati. Siapapun yang dapat mencapai level ke-7 alam penciptaan sebelum usia 30 tahun dianggap luar biasa bahkan di antara para jenius dari sekte kelas 1, bukan? Meskipun karakter Zhao Lei tidak bagus, bakatnya berbicara sendiri. Aura pria parubaya berambut merah di belakang Zhao Lei jauh lebih kuat daripada Zhao Lei. Dia adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak sejati. Bab 1840, Pengkhianat. Zhao Lei tersenyum pada Liu Xiu. Saya mendengar bahwa Nona Wu terjebak di alam rahasia dan tidak bisa keluar. Itu sangat berbahaya. Karena saya kebetulan berada di dekatnya, saya tentu tidak bisa berdiam diri dan melihat sesuatu terjadi padanya. Karena itu, saya ingin memasuki alam mistik dan menyelamatkannya. Saya ingin tahu apakah sekte Anda akan mengizinkan saya memasuki alam rahasia. Liu Xiu tersenyum patuh. Tuan Muda Zhao adalah teman yang sangat setia. Sekte Cloud Nether tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda. Tentu saja, tidak ada alasan untuk menghentikannya, kan, Tetua Song? Song Zhen ragu-ragu. Zhao Lei sudah begitu kuat, dan dia memiliki ahli yang lebih kuat di sisinya. Menyelamatkan Wu Xing akan menjadi hal yang mudah, tetapi jika Xing kehilangan kepolosannya, apakah dia masih mau hidup? Melihat bahwa Song Zhen tidak langsung setuju, wajah Zhao Lei tiba-tiba berubah muram. Dia melirik pria parubaya berambut merah di belakangnya. Ekspresi pria parubaya berambut merah itu kaku saat dia mengangguk ke arah Zhao Lei. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan berbicara kepada Song Zhen tanpa emosi, "Penatua Song. Saya Chen Feiying, seorang pelayan keluarga Zhao. Saya selalu tertarik dengan teknik kultivasi sekte Cloud Nether, jadi saya ingin beradu argumen dengan Penatua Song. Saya harap Penatua Song tidak akan menolak saya." Zhao Lei juga tersenyum dan berkata, "Keluarga Zhao saya selalu ingin berhubungan baik dengan sekte Cloud Nether. Merupakan hal yang umum bagi faksi yang bersahabat untuk beradu argumen dan belajar dari satu sama lain. Penatua Song, demi persahabatan antara sekte Cloud Nether dan keluarga Zhao, Anda tidak bisa menolak." Song Zhen tertegun ketika mendengar ini, tetapi dia langsung bereaksi. Zhao Lei benar-benar ingin pelayan keluarga Zhao ini berurusan dengannya setelah melihat bahwa dia tidak setuju untuk membiarkannya memasuki alam rahasia. Dia menatap dingin ke arah Chen Feiying dan Zhao Lei. Namun, Zhao Lei telah mengungkit keluarga Zhao untuk menekannya, jadi dia benar-benar tidak bisa menolak. Dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Lagi pula, seperti Chen Feiying, dia juga seorang ahli alam penciptaan tingkat puncak. Song Zhen menatap Chen Feiying dan berkata, "Tuan Chen, jika Anda berniat melukai saya dengan parah dalam pertarungan, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus membayar harganya. Saya tidak semudah yang Anda pikirkan. Bisakah kita mulai sekarang?" Chen Feiying bertanya dengan dingin, masih tanpa ekspresi. Song Zhen menatap Chen Feiying dan mengerutkan kening. Dia diam-diam memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak memberi Chen Feiying kesempatan untuk menggunakan semua kekuatannya. Dia menatap mata Chen Feiying dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, kekuatan nomologis menyebar dari tubuhnya. Awan bayangan muncul di belakangnya dan mengembang dalam sekejap, menyelimuti Chen Feiying dan dirinya sendiri. Awan itu samar-samar memancarkan jejak aura formasi. Melihat ini, ekspresi Liu Xiu sedikit berubah dan dia berkata sebagai peringatan, "Hati-hati, Tuan Chen. Wanita ini menggunakan teknik pamungkas sekte awan Nether milikku, lautan kabut awan mendalam. Selain itu, levelnya tidak rendah, dan dia samar-samar memahami kekuatan domain. Jurus ini sangat sulit untuk dihadapi." Sebelum Liu Xiu bisa menyelesaikan kata-katanya, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari awan-awan yang gelap. Awan-awan gelap yang tak terbatas itu langsung menghilang sepenuhnya, menampakkan Chen Feiying dan Song Zhen. Pada saat ini, Chen Feiying masih tanpa ekspresi. Dia telah menembus lautan kabut awan mendalam dalam sekejap, dan tidak ada fluktuasi dalam auranya.
Seolah-olah dia melakukannya dengan santai. Pada saat ini, Song Zhen telah jatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia terluka parah dan kehilangan kesadaran. Ada apa? Murid perempuan yang baru saja masuk berteriak, "Guru, ada apa?" Tanda seru petik 2. Dia buru-buru mengangkat tubuh Song Zhen dan berlari keluar untuk membawanya mengobati luka-lukanya. Liu Xiu tercengang saat dia melihat Chen Feiying, yang diam-diam berjalan kembali di belakang Zhao Lei. Dia tidak percaya bahwa Chen Feiying telah mengalahkan Song Zhen dalam satu gerakan meskipun mereka berdua adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak. Zhao Lei menatap Liu Xiu dan mengungkapkan ekspresi mengejek. "Tetua Liu, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Liu Xiu kembali sadar. Pada saat ini, ekspresi di wajahnya menjadi lebih menyanjung. Pada saat yang sama, matanya menyipit, dan ada sedikit rasa hormat dan takut di wajahnya. Dia tersenyum pada Zhao Lei dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saja kekuatan Tuan Chen terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kekuatan keluarga Zhao benar-benar tak terduga. Karena tetua Song terluka sekarang, seharusnya tidak ada seorang pun di Sekte Cloud Nether yang tidak setuju denganku memasuki alam rahasia, kan?" Zhao Lei bertanya. Liu Xiu berkata, "Tentu saja. Selain wanita yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, siapa yang berani menghentikan Tuan Muda Zhao dari mengambil risiko memasuki alam rahasia dan menyelamatkan murid sekte saya dari bahaya? Ini adalah tindakan kebenaran yang luar biasa." Zhao Lei menatap Liu Xiu dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, "Penatua Liu, Anda telah melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Dengan dukungan keluarga Zhao, posisi Master Sekte berikutnya pasti akan menjadi milik Anda." Meskipun dia memandang rendah Liu Xiu, dia harus mengakui bahwa Liu Xiu adalah anjing yang baik. Dia tidak keberatan memberi orang seperti itu beberapa keuntungan. Bagaimanapun, itu hanya posisi Master Sekte dari Sekte Sampah. Ketika Liu Xiu mendengar ini, dia sangat gembira. Sikapnya terhadap Zhao Lei menjadi lebih hormat, seolah-olah dia benar-benar memperlakukannya sebagai tuannya. Dia memimpin Zhao Lei ke formasi yang berteleportasi ke alam rahasia. Pada saat ini, Master Sekte dan para tetua Sekte Cloud Nether sudah menunggu di depan arai. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Mereka sudah merasakan fluktuasi pertempuran tadi. Beberapa tetua ingin pergi dan mencela mereka, tetapi mereka dihentikan oleh kepala sekte. Segera, mereka memahami seluruh cerita dari mulut murid perempuan itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menyerah satu persatu. Keluarga Zhao dan Sekte Flying Frost adalah kekuatan besar yang tidak dapat disinggung oleh Sekte Cloud Nether. Mengenai apa yang ingin dilakukan Zhao Lei, mereka semua sangat jelas tentang hal itu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunggu di depan formasi teleportasi. Chen Feiying, yang berjalan di belakang Zhao Lei, menatap kepala sekte-sekte Cloud Nether. Matanya berbinar. Kepala sekte itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Meskipun kekuatan Chen Feiying jauh melampaui mereka yang memiliki peringkat yang sama, kepala sekte itu cukup kuat untuk menjadi ancaman. Zhao Lei tersenyum santai pada kepala sekte-sekte Cloud Nether. "Salam, kepala sekte Liu. Saya mendengar bahwa Nona Wu Xing terperangkap di alam rahasia ini. Saya ingin memasuki alam mistik ini dan menyelamatkannya. Apakah sekte Anda setuju dengan ini?" Pemimpin sekte dari Sekte Cloud Nether mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Lei, "Tuan Muda Zhao, Anda sangat bijaksana. Namun, memasuki alam rahasia agak berbahaya. Sulit untuk menjamin bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Mengingat status Tuan Muda Zhao, tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk mengambil risiko." Liu Xiu berkata dengan acuh tak acuh, "Pemimpin sekte, Tuan Muda Zhao adalah seorang jenius, jadi berurusan dengan apapun yang ada di alam rahasia akan menjadi hal yang mudah. Anda meremehkan Tuan Muda Zhao dengan mengatakan ini." Ketika sekelompok tetua mendengar Liu Xiu mengatakan ini, mereka semua memiliki ekspresi marah. Pengkhianat ini benar-benar menentang pemimpin sekte di depan orang luar. Zhao Lei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Pemimpin sekte, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain, silakan segera buka formasi teleportasi ini. Saya sangat khawatir tentang Nona Wu Xing." Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan keserakahan dan gadis kecil itu bermain sulit untuk didapatkan. Beraninya dia menolak lamarannya. Di dalam alam rahasia ini, dia harus dilatih dengan baik.
Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mendesah pelan. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi, seorang murid tiba-tiba bergegas mendekat. Sambil berlari, dia berkata dengan gembira, Master Sekte, para tetua, Junior Sister Wu Xing telah diselamatkan. Senior Brother Liu telah kembali. Yunfei telah kembali. Master Sekte itu sangat gembira. Cepat panggil dia. Matanya berbinar. Master Sekte itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Meskipun kekuatan Chen Feiying jauh melampaui mereka yang memiliki peringkat yang sama, Master Sekte itu cukup kuat untuk menjadi ancaman. Zhao Lei tersenyum santai pada Master Sekte dari Sekte Cloud Nether. Salam, Master Sekte Liu. Saya mendengar bahwa Nona Wu Xing terjebak di alam rahasia ini. Saya ingin memasuki alam mistik ini dan menyelamatkannya. Apakah Sekte Anda setuju dengan ini? Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Lei, Tuan Muda Zhao, Anda sangat bijaksana. Namun, memasuki alam rahasia agak berbahaya. Sulit untuk menjamin bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Mengingat status Tuan Muda Zhao, tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk mengambil risiko, Liu Xiu berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte, Tuan Muda Zhao adalah seorang jenius, jadi berurusan dengan apapun yang merupakan alam rahasia akan menjadi hal yang mudah. Anda meremehkan Tuan Muda Zhao dengan mengatakan ini. Ketika sekelompok tetua mendengar Liu Xiu mengatakan ini, mereka semua memiliki ekspresi marah. Pengkhianat ini benar-benar menentang Master Sekte di depan orang luar. Zhao Lei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain, silakan segera buka formasi teleportasi ini. Saya sangat khawatir tentang Nona Wu Xing. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan keserakahan dan gadis kecil itu bermain sulit untuk didapatkan. Beraninya dia menolak lamarannya. Di dalam alam rahasia ini, dia harus dilatih dengan benar. Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mendesah pelan. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi, seorang murid tiba-tiba bergegas mendekat. Saat dia berlari, dia berkata dengan gembira, Master Sekte, para tetua, adik perempuan Wu Xing diselamatkan. Kakak senior Liu kembali. Yunfei kembali. Master Sekte itu senang. Cepat panggil dia. Matanya berbinar. Master Sekte itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Meskipun kekuatan Chen Feiying jauh melampaui mereka yang memiliki peringkat yang sama, Master Sekte itu cukup kuat untuk menjadi ancaman. Zhao Lei tersenyum santai pada Master Sekte dari Sekte Cloud Nether. Salam, Master Sekte Liu. Saya mendengar bahwa Nona Wu Xing terjebak di alam rahasia ini. Saya ingin memasuki alam mistik ini dan menyelamatkannya. Apakah Sekte Anda setuju dengan ini? Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mengerutkan kening dan berkata kepada Zhao Lei, Tuan Muda Zhao, Anda sangat bijaksana. Namun, memasuki alam rahasia agak berbahaya. Sulit untuk menjamin bahwa kecelakaan tidak akan terjadi. Mengingat status Tuan Muda Zhao, tampaknya tidak pantas bagi Anda untuk mengambil risiko, Liu Xiu berkata dengan acuh tak acuh, Master Sekte, Tuan Muda Zhao adalah seorang jenius, jadi berurusan dengan apapun yang merupakan alam rahasia akan menjadi hal yang mudah. Anda meremehkan Tuan Muda Zhao dengan mengatakan ini. Ketika sekelompok tetua mendengar Liu Xiu mengatakan ini, mereka semua memiliki ekspresi marah. Pengkhianat ini benar-benar menentang Master Sekte di depan orang luar. Zhao Lei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain, silakan segera buka formasi teleportasi ini. Saya sangat khawatir tentang Nona Wu Xing. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan keserakahan dan gadis kecil itu bermain sulit untuk didapatkan. Beraninya dia menolak lamarannya. Di dalam alam rahasia ini, dia harus dilatih dengan benar. Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mendesah pelan. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi, seorang murid tiba-tiba bergegas mendekat. Saat dia berlari, dia berkata dengan gembira, Master Sekte, para tetua, adik perempuan Wu Xing diselamatkan. Kakak senior Liu kembali. Yunfei kembali. Master Sekte itu senang. Cepat panggil dia. Zhao Lei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain,
silakan segera buka formasi teleportasi ini. Saya sangat khawatir tentang Nona Wuxing. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan keserakahan dan gadis kecil itu bermain sulit untuk didapatkan. Beraninya dia menolak lamarannya. Di dalam alam rahasia ini, dia harus dilatih dengan benar. Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mendesah pelan. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi, seorang murid tiba-tiba bergegas mendekat. Saat dia berlari, dia berkata dengan gembira, Master Sekte, para tetua, adik perempuan Wuxing diselamatkan. Kakak senior Liu kembali. Yunfei kembali. Master Sekte itu senang. Cepat panggil dia. Zhao Lei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Baiklah, jika tidak ada masalah lain, silakan segera buka formasi teleportasi ini. Saya sangat khawatir tentang Nona Wuxing. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan keserakahan dan gadis kecil itu bermain sulit untuk didapatkan. Beraninya dia menolak lamarannya. Di dalam alam rahasia ini, dia harus dilatih dengan benar. Master Sekte dari Sekte Cloud Nether mendesah pelan. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk membuka formasi teleportasi, seorang murid tiba-tiba bergegas mendekat. Saat dia berlari, dia berkata dengan gembira, Master Sekte, para tetua, adik perempuan Wuxing diselamatkan. Kakak senior Liu kembali. Yunfei kembali. Master Sekte itu senang. Cepat panggil dia.